Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya di tanggal 19 ya jam 20.35. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita update-nya agak malam dikit ya. Dan selamat hari libur teman-teman ya. Bursa kita libur ya, Sabtu dan Minggu. Kebanyakan libur kita ini teman-teman. Tapi kata teman tiga di bulan Juli ini full katanya ya. Ada teman kita yang Nah, seru banget bulan Juli full tanpa libur. Mantap, teman-teman ya. Baik teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa ya. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua video itu membahas emiten teman-teman ya, yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan super tank ya, berupa donat, berupa super tank, terima kasih. Semoga super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita mulai saja dari komentar dulu ya. Yang pertama dari Bro Januar Senio ya 855 ya. BWPT dibahas, semoga sehat. Amin. Makasih ya Bro atas doanya ya. Jangan di ini dulu ya. Lupa saya teman-teman, suka langsung dibahas ya. BWPT ya. Nah, BWPT belum masuk teman-teman ya. BWPT ya. Kita masukin nanti. Kita masukin ke watchlist dulu teman-teman ya. Terus juga sama, ini BWPT juga dari Bro Cloud juga. Ini BBRI. BBRI sudah dibahas teman-teman ya. BBRI sini nih ya. BBRI di nomor 1 ya. Pasti nomor 1 tempat BBRI ini. Di nomor 1 ya. Ini kan dari sini nih. Teman-teman bisa mulai dari Medje Prim di sini 7, AF, akumulasi foreign, TL, top loss, ser ya ini nomor 1. Nah, nomor satunya itu adalah isinya BBRI. Pasti dibahas di nomor 1 untuk BBRI 4 bank ya. 4 bank itu dibahas setiap harinya kecuali Sabtu Minggu, teman-teman ya. Nah, dibahasnya hari Jumat malam. Oke, jadi BBRI sudah dibahas di sini. Jadi kalau sudah dibahas saya kasih tanda love ya. Terus dari Bro Al-Bukhari ya. Aman sama Apek, kita cek dulu Aman sama Apek. Aduh, masuk belum Aman? Oh, belum ya. Apek belum masuk juga ya. Terus dari Bro Darmar Faizal ya. Cepin, apakah ada potensi naik ke kita ini dulu, kita masukin dulu ya. Sini teman-teman. Cepin. Pakai F ya, bukan yang pakai F ya. Pakai F bukan yang pakai P ya. Ini dari Mianta 4937. Demas ENKP ASGR. Wow. Kita cek dulu ya. Demas, terus ENKP belum masuk, ASGR belum masuk, LSIP juga belum masuk. Ya, mudah-mudahan bisa dibahas ya. Terus dari Bro siapa ini? Dari Bro Sutamco Chandra ya 2766. Saya jual di 1030 kemarin. Mantap ya teman-teman ya. Ini Toba ya. Toba dijual di 130. Mantap teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah selalu teman-teman ya. Apapun yang didapat teman-teman syukurin teman-teman ya. Semakin teman-teman bersyukur ditambahlah nikmatnya ya. Terus dari Ipin Apin ya, terima kasih banyak sama-sama Bro ya. Terima kasih juga ya telah berkomentar dan telah ikut kontribusi di channel ini. Dari Teo Saputra, selamat update, terima kasih sharingnya. Tolong TBLA sudah ya? Sudah masuk belum TBLA? TBLA udah masuk teman-teman ya. Berarti sudah, nanti akan dibahas ya. Goten 9592 cuan ya. Cuan tuh masuk teman-teman. Hari ini dibahas jam. Sekarang nih mau dibahas teman-teman untuk saham-saham Mr. PP ya. Baik teman-teman, kita langsung aja membahas emiten punya teman-teman sendiri. Yang pertama kita masukin emiten dari sini namanya. Brand dulu ya, ada nggak brand? Karena Mr. PP teman Mr. PP brand ada ya. Atur nuhun update-nya semoga saya selalu mohon update transaksi brand hari ini termasuk pasar nego Siaka BDKR buyback 17 BDKR buyback ya. Kita sini BDKR. Berarti ini yang kedua hanya tulis keterangan di sini ya, buyback ya. Buyback 170 teman-teman ya. Oke, kita nanti cek ya. Sekarang brand dulu deh teman-teman ya. Ada katanya akumulasi dari pasar negosiasi AK teman-teman ya. Kita cek di sini apakah itu adalah aksi dari korporasi atau bukan. Kita cek dari mulai insider dulu teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau aksi korporasi dari emiten ya teman-teman ya. Cek di insider tanggal 18 Maret terakhir 18 Maret teman-teman ya. Projo Pangestu sebagai pengendali ya.
Nah, dia sudah mulai beli lagi teman, buy ya. Mister PP-nya buy teman-teman ya. Ini brokernya kagak diketahui ya. Itu yang lain diketahui, ini Mister PP kagak ya. Dia beli lagi ya, buy itu ya. Jadi ini itu bukan dari aksi korporasi, maka kita cek di sini brand teman-teman ya. Brand untuk di pasar negro teman-teman. Nego ya. Kita cek pasar nego ya dari mulai tanggal 17 ya. Ada AK ya 204.000 lot ya. 163 juta beli dari AK ketemu AK teman-teman ya. AK ketemu AK. Kita netkan, kalau di netkan nggak ada, tapi kalau digroskan ada. AK ketemu AK, jadi memindahkan aja teman-teman ya. Terus untuk domestik ada juga si DX ya. 50 lot ya 8.200. Poren ya teman-teman, pasar nego tuh main poren teman-teman ya. 8.000 sekarang pas banget ya ada 8.000 teman-teman ya. Kita cek dari tanggal 1 ada transaksi lagi nggak? Oh nggak ada ya. Dia transaksi di pasar nego ya 800, tapi bukan dari aksi korporasi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, brand berarti mau dipertahankan di situ karena pasar negonya juga gede teman-teman ya. Memindahkan ini teman-teman ya, kadang-kadang ya di pasar nego itu memang ada yang membutuhkan barang juga. Nah, yang sebenarnya yang membuat saya bagus itu ya kalau di pasar nego, yaitu menukarkan barang antar teman-teman sendirinya, teman-teman bandar. Misalkan si bandar itu punya akun AK contohnya ya. Yang satu kelebihan barang, yang satu kelebihan duit, teman-teman ya. Nah, namanya kan brokernya broker AK tapi akunnya berbeda-beda. Pasti nomor XL kan, XL punya teman-teman, XL punya saya, tapi akunnya berbeda. Tapi dia brokernya broker AK. Yang saya baguskan itu seperti itu, teman-teman. Jadi yang satu kelebihan barang, yang satu kelebihan dana. Biasanya seperti itu ya, yang bagus itu seperti itu. Ataupun nanti mungkin ada aksi korporasi yang memang, oh oke saya mau jual si MT ini tapi pengen di harga sekian ya. Ya udah silahkan, tapi nanti angkat ya. Nah, kadang-kadang ada perjanjian di situ, teman-teman. Itu membuat sebenarnya semakin ramai aja, teman-teman ya. Pingin suasana itu semakin bagus, teman-teman ya. Jadi ada variasinya ya. Bahkan nanti di pos diberitakan untuk apa ya. Terserah mereka lah teman beritanya soal apa. Yang penting, teman-teman, yang penting teman-teman sudah tahu targetnya di mana. Andaikan ada penurunan, anggap itu sebagai dinamika dari trading teman-teman sendiri gitu ya. Teman-teman jangan panik ketika ada terjadi penurunan gitu kan, ataupun kenaikan juga kadang-kadang ada yang panik karena naik, ada yang panik karena turun teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk brand kita update dulu. Kita cek di sini teman-teman. Brand itu di posisi di mana dulu nih ya. Posisinya di mana dulu si brand ini. Kita cek 10 tahunan. Sengaja biar agak. Nah, brand itu sudah mulai keluar dari zona murahnya. Artinya sudah mulai menitih di tengah ke atas. Nah, tengah ke atas sudah mulai dititih, teman-teman ya. Nah, ini perhatikan teman-teman, dia sudah mulai break MA 200. Tetapi perhatikan MA 200-nya masih posisi menuju ke bawah, ya. Dia butuh ditaikin lebih, bisa ke target lebih ke angka 9 ribuan biar nanti si MA 200-nya bisa belok ke atas. Tetapi perhatikan di sini ada gap yang sangat lebar. Nah, disinilah nanti teman-teman bisa entry di sini. Seperti biasa MA 10 dibuat menuju ke atas. Mungkin ini mau di-up dulu ya. Atau dia mau di-up dulu atau menutup PR-nya dulu. Saya pikir sih lebih baik menutup PR-nya dulu. Kenapa? Karena si MA 200 itu masih menuju ke, yang penting dia tidak jebol area sini, teman-teman. Area 5650 ya. Kalaupun dia istilahnya turun ya, selama dia tidak jebol area itu berarti masih posisi aman. Amannya bagaimana? Masih posisi di jalur uptrend-nya, teman-teman ya. Nah, asal jebol jangan sembus ini ya. Kalau sampai jebol sini nggak jadi masalah sih, teman-teman ya. Yang penting dia tidak terlalu jauh sama MA 20-nya gitu. Kadang-kadang suka dijebolkan dulu dikit kan. Seperti itulah teman-teman ya, kadang-kadang si bandar juga memikirkannya oke kita tipu dulu dikit nih gitu. Kadang seperti itu teman-teman ya. Ini ada aksi korporasi ya, ada aksi di pasar nego korporasi, bukan korporasi tapi ada aksi di pasar nego di angka 800 pas di harga premiumnya, teman-teman. Ini harga premium berarti kan 8.000 teman-teman ya. Soalnya sudah lepas daripada harga tengahnya gitu kan. Nah, ini gap yang sangat lebar, apakah ketutup? Ya, pasti ketutup, tinggal waktunya aja teman-teman. Tinggal waktunya aja. Dia kalau pingin up teman-teman ke target kenaikannya, teman-teman ke level sini nih. Ke angka 10 ribuan, tinggal 2.000 poin lagi ya dari depan. Nah, mudah-mudahan sih dia ke atas dulu gitu teman-teman ya. Sekitar 50%-an lagi lah ya. Nah, mungkin tinggal sekitar 50%-an lagi.
Tetapi alangkah baiknya sih yaitu menutup gap dulu. Jadi teman-teman kalau sudah mulai ngambil di harga atas ini ya jangan lupa sisain dana kalau ketika dia mau ngambil ke arah 6 ribuan lagi teman-teman, karena posisi posisi, gap seperti ini pasti ketutup teman-teman ya, pasti ketutup ya. Mau dari sini kan ada gap lebar nih, ini sudah mulai nih teman-teman, sudah mulai ya. Nah, dia itu sudah mulai menutup dengan shadow-shadow, perhatikan di sini, ini gap teman-teman ya. Kita kasih saya lupa teman-teman ya, target gap di sini ya. Nah, dia bisa bisa dulu menutup gap ini ya, tapi harus dengan, candle teman-teman ya. Nanti mungkin setelah nutup baru dia keluar lagi bisa jadi seperti itu karena CMA 200 masih posisi menuju ke bawah. Kecuali kalau dia di-break langsung ke area 9 ribuan, nah mungkin sudah mulai bisa dibelokkan teman-teman ya. Kalau dia belum bisa break di angka 9.000 atau melebihi, area sini teman-teman nih, di angka 9.000 lebih lah, di angka 9.100 teman-teman ya. Mungkin dia hanya bisa kenaikan hanya sampai sini aja, sampai menutup gapnya dan terjadi akan penurunan kembali untuk menutup gap berikutnya gitu teman-teman ya. Karena ini kan aksi, saham-saham Mister P kan lagi up teman-teman ya. Apakah suka koreksi? Iya, pastilah koreksi. Perhatikan di sini sudah 10.000 aja koreksi sampai ke angka 4.000 teman-teman ya sini nih. Ya, sekarang sudah mulai step by step. Jadi saya pikir sih kalau dia turun lagi akan lebih baik lagi dan segini gapnya itu harus ketutup teman-teman ya. Ini juga sudah sama kalau sama shadow sudah ketutup teman-teman ini ya. Jadi yang dulu saya bilang pasti ketutup kan sudah ketutup dengan apalagi ini emiten Mister Pepe gitu teman-teman ya. Nah dia meninggalkan gapnya teman-teman berarti dia juga harus ketutup di sini ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi teman-teman yang ngambil di breaknya di MA 200-nya. Tetapi ingat MA 200 lagi menuju ke bawah teman-teman ya. Dan dia sedang berusaha untuk menutup si gapnya dengan body teman-teman ya. Ini juga kan kemarin tanda kenaikan sudah mulai dilewatin ya. Nah ini saya hapus dulu tanda kenaikannya sudah mulai break juga teman-teman ya. Jika meninggalkan jejak penurunan di level 7.700 kalau sini masih aman sih teman-teman ya. Pasti aman lah di sini ya. Nah, kalau dia turun teman-teman ditahan di MA 200-nya sih baik juga gitu, tapi masih meninggalkan PR yang sangat jelas sekali ini teman-teman. Ini harus ketutup teman-teman ya. Ini harus ketutup ya. Terus isian. Isian perhatikan teman-teman ya. Bandar lokal sudah mulai ngambil 8.000 lot ya. Nah, bandar foreign sedang keluar. Perhatikan bandar foreign. Dem keluar, naikin sedikit teman-teman ketika open di sini ya. Naikin sedikit dan hari terakhir itu hari Jumat keluar. Kalau kita ukur dari sini sudah mulai keluar foreignnya teman-teman ya. Kalau dia ngambil contohnya dari harga bukan harga tanggal 2 Juni ya, tanggal 2 Juni dia ngambil ya, terus keluar lagi, terus pas di sini ngambil kan tanggal 13 Juninya ya. Di sini saatnya take profit dan mereka sudah take profit di sini teman-teman ya. Dan terakhir di sini. Jadi kalau dia turunin lagi akan lebih baik lagi teman-teman ya. Oke, untuk brand seperti itu ya teman-teman. Walaupun teman sudah ngambil harga atas, teman-teman harap nanti ketika dananya jangan habisin semua dulu karena ada potensi penurunan di level sini, di level gap ini ya. Nah, CMA 200 masih menuju ke bawah. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk brand ya. Lanjut ke emiten BRPT, teman-teman ya. Kita cek dulu BRPT apakah teman kita ada yang punya BRPT. Ya, BRPT tidak ada yang punya, teman-teman, maka kita langsung bahas BRPT ya. Ya, ini semakin uptrend teman-teman, lagi uptrend terus teman-teman ya. Selagi EMA 200 maaf, selagi EMA 10-nya masih berada di bawah kira masih posisi uptrend teman-teman ya. Ini puncaknya sudah dipenuhi dengan baik. Kita cek BRPT di sini. Ya, sudah melewati harga tengah ya teman-teman BRPT itu ya. Nah, ini sudah mulai dijual harga mahal teman-teman ya. Ini dikit lagi menyentuh harga atapnya teman-teman ya. Selagi dia teman-teman ya, selagi MA 10-nya masih menuju ke atas, masih posisi uptrend terus teman-teman ya. Si bandar foreign pun kembali ngambil belum buangan terlalu jauh ya. Nah, si bandar lokal atau yang terus-terusan ngambil nih, terus markup harga aja teman-teman ya. Tapi tetap harus hati-hati ya. Poinnya memang scalping dikit aja lah teman-teman, jangan banyak-banyak ya. Tunggu aja di bawah. Teman-teman tunggu aja di bawah setelah pas dia kalau dia mau jual di harga premium berarti dia akan jualan di harga tengah ke atas ya. Tapi teman-teman perhatikan juga ketika dia sampai pucuk pun tetap dibawa ke bawah. Sampai pucuk dibawa ke bawah teman-teman. Jadi teman-teman lebih baik nanti tunggu di bawah aja. Jangan sampai teman-teman sudah mulai nyangkut di sini. Dana teman-teman terbatas. Akhirnya nggak bisa average ya. Lebih baik sabar masukin ke watchlist. Sabar aja. Seperti halnya teman-teman itu menunggu sabarnya kejemput. Ini juga harus seperti itu. Lebih baik teman-teman nunggu sabar untuk entry di harga murahnya teman-teman ya. Di mana harga murah yaitu lepas daripada harga tengah.
Apakah bisa kejemput ke harga tengah ke bawah? Ya, kenapa? Perhatikan. Dari tahun ke tahun pun kejemput di harga tengah ke bawah ya. Tahun 2023 juga kejemput teman harga bawahnya. Juga sudah tinggi banget, sudah over teman-teman ya. Nanti sudah kalau sudah jenuh beli ya pasti mereka kalau mereka sudah jenuh beli pasti dia akan cenderung untuk menjualnya teman-teman. Walaupun sekelas saham-saham Mister Pepe tetap harus dijual juga teman-teman ya. Ya teman-teman masih ada potensi ada, cuman ya hati-hati aja. Teman-teman ini masih posisi uptrend ya. Hati-hati aja karena si Bang Napoleon kemarin ngambil belum jual secara secara menyeluruh gitu kan. Apalagi sini ada gap teman-teman ya. Walaupun dia diturunin ke sini masih aman ya, tapi kalau sudah dijeblosin hati-hati. Dia bisa ada di sini support ya dua ini satu support, satu tanda penurunan di level 1455 teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman ambil aja tahap keduanya. Biasanya tahap keduanya itu tidak melebihi atapnya ya, tapi setelah turun MA10 di bawah candle, nanti di situ paling setengahnya ataupun seperempatnya ambil aja di situ teman-teman ya kalau mau tahap keduanya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Untuk BRPT seperti itu. Posisinya sudah tinggi banget. Oke. Lanjut ya, ada cuan teman-teman, cuan nih, cuan. Cuan oh banyak yang nanya ya cuan ya. Oh bukan cuan yang nanya, kata sifat semuanya. Goten 592 bro Goten ya. Cuan request cuan baik. Semoga jadi bro Adi Prayitno ya 315 semantap, semoga kita sehat selalu dan salam cuan kembali teman-teman ya. Dari Maju Macini lumayan Jumat kemarin dapat cuan, jumlah cocok untuk beli bensin, semoga cuan makin cuan. DP mobil jangan DP mobil teman-teman, harus beli cash. Ngapain beli DP mobil? Cash belinya ya. Ngapain DP mobil teman-teman ya? Teman-teman niatnya jangan pakai DP mobil, beli mobil cash gitu ya. Ya, oke. Jangan DP mobil cash teman-teman. Oke, bro ya. Jangan pakai DP lah teman-teman. Cash aja mau beli mah teman-teman ya. Saya doakan ya, semoga Bro Maju Macini cepat beli mobil cash lah ya, teman. Jadi Bro Pajarianto ya. Hadir menyimak, makasih yang pembahasan salam cuan dan sehat. Amin, amin, makasih ya. Sembari membahas salam cuan, jadi sembari ngebahas saham cuan, teman-teman ya. Dari Pajarianto izin menyimak, salam cuan sehat selalu, amin. Makasih bro atas doanya ya. Dari Pajar juga makasih bahwa bahasannya tetap setia dan Pani. Sabar mologi betul teman ya, Pani sang nyangkut di posisi 15.000 ya berdasarkan kawan waktu yang tepat untuk melakukan average down. Oh Pani ya. Aduh, Pani belum masuk kayaknya Pani deh. Pani ya. Nah, Pani. Nah, kita cek nanti ya teman ya. Saya belum kasih tanda love dulu ya. Saham tamu gimana? Kalau sampai akhir tahun apa bisa cuan? Nah, cuannya jadi masuk kata sifat cuan ya teman-teman ya. Saham apa nih? Saham tamu ya. Tamu saya notice dulu ya. Terima kasih beberapa kali cuan dari rekomendasi masuk luar biasa. Cuma doan membawa manfaat teman-teman ya. Mudah-mudahan membuat. Tapi ini bukan rekomendasi teman-teman ya. Mungkin teman kita memberikan emitennya gitu kan kepada saya. Analisa barang di sini. Nah mungkin ada potensi ya silahkan aja teman-teman ya. Berarti saling kebermanfaatan gitu teman-teman ya. Itu yang saya inginkan, saling kebermanfaatan. Untuk saya sendiri tidak akan memberikan rekomendasi sesuai dengan janji saya teman-teman ya. Jadi saya itu tidak akan memberikan rekomendasi, tidak pun buka kelas ya teman-teman ya. Dan tidak ada istilahnya media sosial manapun. Sesuai dengan yang saya gambarkan di deskripsi. Mudah-mudahan saya konsisten. Saya ingin memberikan manfaat aja buat teman-teman ya. Terus dari Bro Suprihatik ya. Sis ya. Saya selalu pakai rajin gitu Mas. Masya Allah ya. Makasih ya bro ya. Makasih atas doanya dan mudah-mudahan. ANJT udah cuan 100% lebih tapi masih belum TP sawit masih berusaha luar biasa teman. Yang penting teman-teman mendapatkan ketenangan aja ya. Manfaatin ketenangan teman-teman. Bagus teman-teman ya. Oke, kita bahas cuan dulu sebentar teman-teman ya. Cuan ini benar cuan ya, bukan kata sifat. Cuan potensi sama uptrend teman setelah kemarin dia stock split ya. Nah, teman-teman ya, perlu dipahami cuan ini kan potensinya sesuai dengan yang suka saya bilang ya, saham-saham ketokohan itu target terakhirnya, harga termahalnya itu ketika dia stock split. Berarti ini sudah mahal, teman-teman ya. Sudah mahal walaupun EMA 10-nya menghadap ke atas, teman-teman, tapi ini walaupun sudah
dipecah teman-teman, tetap artinya mahal teman-teman ya. Kapan mulai ngambil cuan teman-teman? Ketika koreksi. Ya, ketika koreksi. Sampai mana? Perhatikan. Tahun 2025 pun kemarin diturunkan sampai ke level 400-an. 4.000 berarti ya, teman-teman di 4 ribuan ya. Benar, kali 10 kan 4 ribuan. Tahun 2024 pun diturunkan sampai ke level 4.000 juga sama-sama. Berarti area teman-teman, area untuk teman bayi itu di angka 4 ribuan teman-teman. Tunggu aja sampai di situ. Setinggi-tingginya cuan, stok plitnya cuan diturunkan, ya pasti diturunkan. Ya, tidak ada yang sampai ke langit banget teman-teman ya. Pasti dia harus koreksi, teman, harus koreksi dan berhasil kemarin si Bandar Poren ya jual luar biasa, teman ngambil lagi, terjadilah kenaikan tapi sudah mulai macet di sini teman-teman ya. Sudah mulai tektok seperti itu aja walaupun si Bandar lokalnya sudah mengambil ya di harga sekarang. Kemarin waktu sama Bandar Poren juga sama-sama tapi sudah ngejual dikit-dikit ya, sudah ngejual dikit-dikit. Ya lebih baik teman-teman tunggu sampai mana? Saya pikir sega angka 400-an akan lebih enak ataupun nanti di atasnya dikit lah, teman di angka 600-an, 500-an teman-teman ya. Atau di tanda penurunan di level 695 teman-teman ya. Atau nanti mungkin tahap keduanya silahkan aja ambil tapi biasanya tahap kedua itu tidak lebih tinggi daripada harga pucuknya. Teman-teman biasa seperti itu, lebih baik tunggu aja di bawah aja teman-teman ya. Ambil ketika MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Seperti itu teman. Setelah ada konfirmasi satu tick, teman, enggak satu candle. Oke teman-teman, untuk cuan seperti itu ya. Hati-hati ya. Sudah mulai tinggi teman-teman ya. Lanjut PTRO. PTRO setelah dia stock split. Nah, ini PTRO juga sama teman-teman ya. Dia sudah stock split. PTRO, kita cek ada gak? Nah, ada PTRO bagaimana ya? Kemarin beraninya masuk di harga 4.290. Wah, mantap pemberani berarti ya. Dari Harapan Maulana semasa ada PTRO bukan kaleng-kaleng. Tahap apa TP ini? Potensi kenaikan berapa lagi katanya. Ini potensi kenaikannya teman-teman ya. Jangan sudah koreksi ya teman-teman ya. Kita cek PTRO. Ini PTRO sama teman-teman. Sebenarnya harga sudah mulai mahal teman-teman ya. Tapi target saya sudah kecapai semuanya belum ya? Udah. Nah, ini kalau target saya sih sudah kecapai dengan baik, teman-teman ya. Di sini nih. Ya, udah kecapai dengan baik dengan shadow pertama sudah kecapai di sini, teman-teman ya. Sudah tercapai dengan baik, cuman karena belum sama body, ya belum saya hapus dong gitu kan. Tapi kalau sudah kesentuh dengan body aja, baru saya hapus, nanti kita bikin target kenaikan yang baru gitu, teman-teman ya. Ini tinggal dikit lagi teman-teman nih, 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah ketembus teman-teman ya. Jadi teman-teman yang dulu nyangkut di angka 43.000 teman-teman sudah kejemput ya. Ini dibahas tanggal 10 bulan 5 tahun 2025. Sengaja saya kasih tanggal ya. Kalau dilihat di sini teman-teman sudah tinggi banget lah teman-teman ya. Teman kita beli di angka 4.290. Wow. Masih ada potensi, ada teman-teman, ada. Cuma dia sudah tinggi teman-teman ya. Sudah tinggi teman. Lebih baik teman-teman sudah turunkan tensi dulu, turunkan pomo teman-teman. Ambil di bawah aja nanti ambil di bawah aja. Apakah bisa kesempatan naik lagi? Ya, secara MA masih menuju ke atas, tetapi ingat di sini ada gap yang sangat lebar sekali teman-teman ya, gap yang sangat lebar sekali. Apakah bisa kejemput? Ya, bisa kejemput teman-teman ya. Kapan? Nah, waktunya. Setinggi-tingginya PTRO dulu sampai 41.000 diturunkan juga teman-teman, angka 18 ribuan dulu mah ya, sekarang 1.800 ya. Itu dari harga 4.000 ke angka 1.800 teman. Artinya kalau mau ngambil ya nunggu aja sampai betul-betul dia lepas daripada harga tengahnya ya. Lepas 2.500 ke bawah teman-teman, mungkin teman-teman bisa ngambil di situ ya. Masukin ke watchlist Mr. Pepe teman-teman, sama Mr. Pepe ya, masukin ya. Silahkan tuh teman-teman ya, bisa pilih yang mana, yang penting nanti ngambilnya setelah koreksi teman-teman ya. Ini harga sudah tinggi banget teman-teman. Walaupun istilahnya tinggi banget begini ya, hati-hati dia punya yang namanya kejutan untuk nurunin secara gap. Teman-teman ya, hati-hati itu ya. Oke teman-teman, tapi di sini si Bandar Lokasi sama si Poren belum jualan signifikan ya. Jadi masih ada kesempatan naik. Jadi 4.200 masih bisa kejemput ya. Saya pingin itu kejemput di sini teman-teman. Di angka 4.300 pas tapi dengan body pinginnya teman-teman ya. Kalau dia bisa break teman-teman masih ada peluang kenaikan lagi ya. Karena si Bandar Poren pun belum jualan nih teman-teman ya.
belum jualan signifikan ya. Kalau bandar lokal sudah mulai jualan dikit-dikit, tapi untuk pengambilan lebih banyak pengambilannya juga sama teman-teman ya. Dia ngambil sejak tanggal 8 Juli ya untuk bandar lokalnya, dan untuk forennya ngambil yang banyaknya tanggal 10 Juli teman-teman. Jadi mereka belum jualan. Apakah mereka akan jualan? Ya pasti jualan lah teman-teman. Buat apa dia ngoleksi barang doang teman-teman. Mereka bukan kalangan investor teman-teman ya. Mereka bukan kalangan investor untuk market-market itu ya. Mereka cenderung jual beli jual seperti itu aja teman-teman ya. Nah, kalau foreign itu beraninya di harga atas teman-teman ya. Karena mungkin untuk melihat likuiditas juga teman-teman ya. Semakin harganya mahal kan dia juga ngeluarin duitnya semakin enak gitu kan. Karena duit dia kan pakai dolar teman-teman. Kalau kita pakai rupiah teman-teman ya. Jadi dia bawa bawa dolar dari negaranya atau teman-temannya ke sini ke Indonesia ditukar dengan rupiah kan lebih banyak teman-teman ya. Jadi dia dengan beli emiten seperti ini ya sangat mudah sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, PTRO sebetulnya masih ada peluang, ada dikit lagi teman-teman. Tapi kalau dia kalau break, teman-teman bisa ke atas lagi karena si bandar lokal sama super belum jual. Tapi tetap hati-hati ya, hati-hati. Kenapa hati-hatinya? Ada gap yang sangat lebar ya. Hati-hati dia juga bisa menurunkan secara gap. Teman-teman ya, bisa sampai menutup gap ini lagi teman-teman ya. Tunggu aja di tahap berikutnya aja, tahap 1, tahap 2, nah, tunggu tahap 3 aja ya. Tahap 3 aja teman-teman, oke? Untuk PTRO seperti itu ya. Kalau mau pemberani, teman kita pemberani nih. 4.300 masih bisa lah, masih bisa up dikit kalau tidak jualan si foreign secara besar-besaran teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk PTRO. Lanjut ya, ada SSIA juga sama teman-teman. Ini SSIA itu lagi sama-sama beli teman-teman ya. Dia benar-benar teman-teman mengalahkan ini teman-teman ya, hukum kenaikan sampai langit. Dia mau ke langit kedua kali ya teman-teman. Tuh, wow dia ya sampai ke langit ke-7 kali teman-teman ini ya. Sampai tidak ada garis lagi nih, mungkin udah bingung kali ya siapa namanya si aplikasinya ya. Nah itulah kekuatan seorang bandar sebuah emiten teman. Tapi ingat, perhatikan ya, ini sudah ke langit harganya. Ingat di langit ya. Kalau sudah kehabisan oksigen bagaimana teman-teman ya? Sudah mulai ngap-ngap kan, hati-hati teman-teman. Ini tanda penurunan saya bikin nih ya, sudah mulai nih. Dibikin tanda-tanda penurunan sama saya, ini targetnya yang kemarin sudah tercapai dengan baik ya. Oke, saya kasih tanda hapus teman-teman karena sudah capai dengan baik. Saya bikin tanda lagi di sini teman-teman. Ini untuk nanti kenaikan yang akan datang. Saya pingin kenaikan yang akan datang ya. Kenapa? Karena ini sudah mulai bagus teman. Kalau targetnya lagi 2.900 lagi, dia akan bagus lagi, lebih keren lagi teman-teman. Hati-hati ya. Kemungkinan dia akan dipermainkan teman-teman di area atas dulu teman-teman ya, untuk melakukan penjualan di harga atas karena sudah mulai dijual. Perhatikan, bandar lokal sudah mulai ngejual, bandar foreign pun sama sudah mulai menjual. Perhatikan untuk yang merah-merah seperti ini adalah penjualan dari seorang bandar lokal dan bandar foreign teman-teman ya. Oke lah, tanggal 18 CBB nampung, SQ nampung, LG nampung, XL nampung teman-teman ya. Mereka punya banyak duit, itu cuman untung 1 atau 2 3 ya sudah keren teman-teman ya. Silakan aja kali 2% aja udah ketahuan. Nah, sebagai retail teman-teman, sebagai retail dananya memang terbatas teman-temannya, tidak seperti mereka seorang bandar dananya tidak terbatas teman. Hati-hati aja di situ ya. Ini sudah harganya sudah melambung tinggi, lebih baik teman-teman udah sudahin aja ya untuk SSIA. SSIA sudah di itu dulu material ya. Ada dulu ada, karena lupa di sini teman-teman saya. Nah, ada nih. SSIA PGO-nya sudah dicatat ya. PGO-nya udah dicatat belum? Oh, PGO-nya sudah dicatat, tinggal bahas SSIA dulu ya. Oke, teman-teman, jangan teman-teman walaupun ini kepunyaan Mr. PP, teman-teman ya. Lebih baik teman-teman tunggu di bawah aja lah. Tunggu di bawah aja, ini harga sudah mulai ke langit. Bandar lokal sama foreign pun sudah mulai jualan. Mereka juga yang ngambil emang sih betul, bukan orang-orang sembarangan juga, gak mungkin gitu. Sebenarnya retail punya satu akun 45 miliar, gak mungkin teman-teman ya. Gak mungkin retail juga punya dana sebanyak itu satu akun, gak mungkin. Ini juga mereka juga bandar juga ya tidak once banget gitu teman-teman, nggak mungkin dia nggak punya tujuan karena dana mereka itu besar teman-teman ya, untuk memancing juga seperti itu teman-teman ya, untuk memancing siapa yang boleh maka terpancing lah teman. Perhatikan nih, XL mulai kepancing, YP mulai kepancing, PD mulai kepancing itu kan untuk beli-beli. Ini biasanya di kalangan teman-teman kita karena di sini smart money tidak terdeteksi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya.
Walaupun ada kenaikan sudahi sajalah. Kita tunggu di bawah aja, teman-teman. Tunggu di bawah aja, teman-teman. Jangan sampai nyangkut lagi potensi naik. Masih ada potensi naik, cuman jangan ngambil yang sudah di atas seperti ini. Tunggu, sabar, tunggu di bawah. Tunggu, sabar, tunggu di bawah. Tunggu koreksiannya yang dalam, teman-teman ya. Apakah bisa dikoreksikan? Bisa, pasti, teman-teman nih, ya. Ini kan baru, teman-teman ya. Si SSC ini baru diambil alih gitu sama TPIA sebagian sahamnya gitu ya. Sama grup apalagi itu ya, satu lagi itu ya. Dia berlomba-lomba tuh teman mengambil barangnya gitu ya. Ya permainan seperti itulah teman-teman ya, permainan pasar modal seperti itu. Ya teman-teman, lebih baik seperti itu ya, teman-teman lebih baik tunggu aja di bawah. Pasti dikasih ya. Apakah ini masih uptrend? Masih uptrend, teman-teman, masih uptrend, cuman udah kemahalan banget ya. Silahkan aja kalau paling teman-teman scalping aja yang berani gitu ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Soalnya teman-teman jangan sampai gitu, jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman itu beli di harga atas lagi ya. Lanjut ya, SSD sudah, TPIA ya, TPIA kita cek. TPIA tidak yang nanyain teman-teman, tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman ya, TPIA sudah mulai diturunkan, teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan nih, ini menjadi nanti target, teman-teman ya. Nah, kita kasih nih target pucuk, teman-teman ya. Target pucuk, teman-teman ya. Target pucuk. Nih, enak nih teman-teman ya kalau sudah begini target pucuk nih ya. Oke, sudah mulai diturunkan. Jangan ngambil dulu. Kenapa? Tunggu sampai betul-betul nanti ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas untuk tahap berikutnya. Tapi nanti targetnya jangan jauh-jauh, teman. Jangan sampai ke harga pucuk ya. Nanti biasanya targetnya ada sebelumnya biasa teman-teman ya. Nah, ini lagi posisi turun dulu, teman-teman, lagi posisi turun dulu ya. Nanti mungkin targetnya bisa di bawah harga sini, teman-teman. Nah, harga sini bisa di situ, teman, harganya ya. Nanti kan MA10 masih berada di atas, sudah mulai di atas nih, teman-teman ya. Sudah mulai dia downtrend ya, tanda penurunan sudah mulai mau dilewati, teman-teman ya. Si bandar lokal juga sudah mulai jualan, foreign sudah mulai jual masuk, jual masuk, jual masuk, jual lagi, teman-teman ya. Berarti kan di bandar lokal sudah mulai jualan dengan baik, teman, tinggal foreignnya belum nih. Foreignnya belum melakukan penjualan yang signifikan, baru bandar lokalnya doang. Mungkin harus gantian, teman-teman ya. Karena penampungannya tidak ada. Gak mungkin teman-teman ya, setiap penjualan pasti ada yang nampung, apakah dari smart money ataupun retail ataupun teman-teman mereka sendiri, bisa jadi seperti itu ya. Tapi di sini terdeteksi bahwa TPIA itu sudah mulai dijual, teman-teman ya. Luar biasa TPIA ya, teman-teman, kenaikannya ya. Sama teman-teman juga udah ke harga langit, teman-teman ya. Nanti tunggu teman-teman sampai ke level harga tengah aja kalau dikasih ke harga tengah, kalau nggak di sini teman-teman. Di level 6.563 lah, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa ngambil di situ, tunggu sampai betul-betul nanti CMA 10-nya di bawah kira dan maju ke atas, teman-teman ya. Oke. Sementara seperti dulu teman-teman ya untuk TPA, hati-hati sudah mulai diturunkan, MA10 sudah mulai di atas, teman-teman ya. Sudah mahal banget, teman-teman ya, sudah mahal banget. Oke, lanjut ke Raja, teman-teman ya, ada Raja. Raja, apakah ada yang nanya Raja? Oh, Raja berarti nanya ini. Satu apa Raja yang tanyanya ya? Kita cek dulu Raja, teman-teman ya. Ini Raja kayaknya double, pemesanan yang pertama sudah dibahas, yang keduanya biasa mau kayak PGO tadi gitu ya. Nah, teman-teman kita pisah-pisah lah Raja. Raja punya di angka 3.000, teman-teman ya. Raja punya di angka 3.000. Sini ya. Nah, 3.000. Ya bisa lah teman-teman ya. Raja itu teman-teman lagi uptrend. Kenapa uptrend? Karena MA 200-nya sudah mulai berada di bawah candle ya. Sudah mulai berada di bawah candle. Ini ada koreksi-koreksi, pas banget di koreksiannya, di tanda penurunannya, teman-teman ya. Jangan lepas ya. Ini ada apa namanya? Ada gap kecil ya. Ini sudah mulai break MA 200-nya, kemarin ditahan di prank dikit ya, tapi MA 200 lagi menuju ke atas. 3.000 apakah bisa kejemput? Kalau saya pikir bisa. Saya punya target di angka 2.800 yang pertama, yang kedua di angka 3.100. Ini harga pucuk. Saya punya target juga di harga pucuk dia, tapi jangan ke pucuknya teman-teman ya, di angka sini aja nih. 4.040 aja teman-teman ya, itu targetnya untuk si Raja ya. Nah, cuman Raja sekarang lagi jualan dulu teman-teman, makanya mudah-mudahan sih jangan lepas daripada MA 200-nya ya. Lagi jual dulu nih sebenarnya lokasi masih porenya, tapi secara TA masih posisi ke atas teman-teman ya. Nah dia kalau pengen naik harus break lah teman-teman ke target, mungkin targetnya di sini dulu teman, yang terendahnya 2800,
harus bisa beri ke angka 3.100, makanya dia harus 3.000 akan bisa kejemput, iya bisa kejemput. Ini emiten yang ada ketokohan teman-teman ya. Ya pokoknya teman-teman ya, untuk raja bagus ya, lagi posisi uptrend. Nah, cuma lagi mendekati gitu ya. Kita lihat di sini si Bana lokalnya keluar teman-teman ya. Kita lihat domestiknya untuk hari kemarin ada NI, CCYP, teman kita yang ngambil ya. Forennya siapa? Ada si AK tidak ngambil terlalu banyak ya, si BK sama si AI yang keluar. Nah, sematnya sudah ngumpul teman-teman ya. Ini babak pertama, kemarin ini tinggal babak kedua nih. Tinggal kalau dia di sideway kan teman-teman, area 2540 sideway, teman-teman kita akan lebih baik lagi. Biarkan smart money ngumpul dulu. Karena kalau smart money sudah mulai ngambil, perhatikan yang ngambil ada yang tinggi, terjadilah kenaikan lumayan ya. Ini harus break teman-teman area 2790 biar harga tertinggi sebelumnya dilewati yang kecil-kecil ini. Tapi kalau kalau dia tidak jebol teman-teman di angka 2820 teman-teman, kalau tidak jebol ya hati-hati, dia bisa mencapai ke penurunan kembali ya. Nanti kita akan bahas lagi untuk penurunannya. Ya sementara ini baru disentuh 2580. Kalau dia tidak kuat, teman-teman cenderung tidak kuat ke level sini, hati-hati dia bisa menembus MA 200 lagi, bisa jadi ke harga 2260 teman-teman. Itu harga penurunannya ke situ teman-teman ya, yang terdekatnya. Tapi secara TAC posisi sudah mulai uptrend teman-teman, perhatikan ya, uptrend banget nih. Kalau kita lihat di sini raja ya, laksana raja di laut. Oke ya, posisi uptrend, dia masih punya harga pucuk teman-teman ya, perjalanan tidak mudah teman-teman ya. Kemarin dari harga tengah dipantulkan lagi, tapi posisi lalu posisi uptrend. Kenapa posisi uptrend? Karena MA 200 berada di bawah, karena tinggal break sekali aja yang tinggi teman-teman, biar menjauh MA 200-nya itu akan lebih baik lagi. Targetnya pucuk tapi di bawah pucuk aja. Karena ada potensi teman-teman ini belum pernah menyentuh harga atapnya, bisa menjadi ini pucuk terbaru nanti. Ini apalagi punya ketokohan teman-teman. Ya di apa namanya, ada selentingan-selentingan raja itu bukan selentingan lagi sih ya. Kita cek untuk insider raja teman-teman ya. Karena kemarin disinyalir ada penjualan. Kita memastikan aja. Oh, dia beli lagi tanggal 9 Juli, beli lagi teman-teman ya. Nih. Kepemilikannya sekarang jadi 28 teman-teman di raja ini ya. Kita lihat profil, udah update belum profilnya? Udah update teman-teman ya. Masyarakat kecil 23%, artinya untuk naik lebih ke atas lagi akan lebih keren lagi ya. Sebagai pengendali perorangan, Mr. HH ya keren lah teman-teman ya. Apalagi insider baru beli lagi, menambah kepercayaan lah teman-teman ya. Walaupun di sini kan bandarnya keluar dulu nih ya, daripada keluar dulu. Tapi harganya cenderung di harga MA 200 ke atas. Mudah-mudahan Senin ada pembelian lagi teman-teman ya dari bandarnya ya. Karena 3 hari ini lagi posisi turun dulu teman-teman, lagi penjualan dulu ya. Bandar Pore pun sama teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk si Raja dulu ya. Kalau dari TA sih bagus teman-teman ya. Terus insider juga kemarin tanggal 9 Juli kan beli juga teman-teman. Sekarang pemilikan sudah bertambah teman-teman ya. Iya kan bertambah teman-teman ya. Tanggal 2025 kan. Jangan-jangan tahun 2024 teman-teman. Nah ini bagus teman-teman pakai brokernya, broker YU tuh teman-teman, ketahuan tuh broker YU ya, dia buy teman-teman ya. Oh enaknya keterbukaan informasi harusnya seperti ini teman-teman ya, sudah mulai diperbaiki, ini bagus teman-teman ya. Ini informasi dari KSYE teman-teman ya, bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, saham Raja diakuisisi, diambil juga sama pengendalinya teman-teman ya. Sekarang kepemilikannya sudah 28%, dari kemarin 16%, artinya yang pemiliknya aja punya gitu teman-teman ya, malah ngambil lagi. Nah sekarang kalau istilahnya saya juga masih melihara nih, saya piara nih gitu emitennya, masa nggak percaya. Yang waktu waspada itu ketika menjual teman-teman, menjual hampir sekian persen gitu kan. Nah mulai ini kan ini sudah mulai, waduh ya, 20 kemarin kan nggak jual 16 nih ya, tanggal 3 Julinya, dibawa lagi sama dia nih. Dia butuh kali, sudah dapat duitnya, ya udah balikin lagi sekitar persen ya. Jadi dia jual dulu tanggal 3, dijual dulu teman-teman tanggal 11 ya. Tanggal 11, tanggal 3 Juli dijual dulu 11,8 ya. Tanggal berikutnya gitu kan diambil sama si CGS International Sekuritas nih ya. Nah, tanggal berikutnya dia balik lagi ke sini teman-teman ya.
Nah, begitulah teman-teman permainan ya, namanya juga permainan teman-teman ya. Silahkan aja mainkan. Yang penting teman-teman jangan sampai beli di pucuk aja teman-teman ya. Ini Raja sudah mulai bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu aja breaknya dulu teman-teman ya. Ke targetnya sini nih 2780. Kalau teman-teman yang ke 3000 masih bisa kejemput, ya masih kejemput. Tenang aja teman-teman ya. Ada Goto nih teman kita Goto nih. Goto ya. Nah, kita cek dulu di sini nih. Ada yang nanyain Goto enggak teman-teman ya? Kalau nggak salah banyak deh yang Goto nih. Dari Brogasdor, Goto udah diturunkan. Terus Goto udah koreksi dalam. Terus dari Bro Lukman, gimana nih Goto? Kayaknya kena dampak isu korupsi Pak Menteri juga nih. Soalnya melorot nih. Apa perlu average down katanya. Kita tunggu nanti lihat ya. Dari Wasis Budi Utomo 481, Goto gimana nih? Kata naik satu angka saja susah atau terlalu banyak sahamnya ya. Justru banyak apa namanya? Banyak lot semakin disukain teman-teman sama koren teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau perhatikan ya, kita masuk dulu ke sini teman-teman ya. Nah, masuk dulu ke bid dan offer. Nah, perhatikan ya, nah teman-teman ya. Kita check in dulu deh. Tanda penurunan sudah dilewati dengan baik ya. Saya hapus dulu, udah ketutup. Nah, mudah-mudahan besok berangkat dari sini kalau sudah mulai ada dorongan. Jadi turun sekarang itu ternyata Poren ngambil, nih perhatikan. Poren ngambil net buy-nya 26,2 teman-teman ya. CEU bukan nih, teman-teman yang ngambil CEU bukan nih. Coba cek. Untuk Porennya ya. YU bukan ORX, teman-teman. YU ngejual. Ya ZP ngambil, RX ngambil, YU ngejual teman sama si BB ya. Domestiknya YU ngambil domestik malah teman-teman ya. Domestiknya tidak diambil sama si YU, MG sama si RF sama si AI sampai si BB keluar lagi, Bro. Si BB keluar lagi nih ya. Tapi pengambilannya net buy sih teman-teman, artinya masih terus dikoleksi ya sama si Bandar Poren ya. Tidak terlalu khawatir kalau saya teman-teman ya. Ini juga kan support kan di area 57 teman-teman ya. Kemarin sudah ke 56 ya. Wah, pada lumayan pada cut loss kali ya. Tapi teman-teman malah tambah ngambil ya, pada ngambil ya. Udah santai aja nggak usah average teman-teman. Tapi kalau mau average mah silahkan aja, posisi sudah murah kok. Walaupun di bawah ke 50 masih posisi murah teman-teman ya. Ini step 1 nih jangan sampai jebol lagi teman-teman ya. Oh, ini udah mulai bagus pada kemarin. Cuman kemarin itu meninggalkan gap kan di angka 59 teman-teman ya. Ini di 58 ya gap bukannya. Ini kan cuma di sini doang gapnya ya. Kenapa ditahan di 58 ya? Saya pikir kemarin mau ke 59-in teman-teman. Saya juga ngelihat kok teman-teman ya. Mah dibuat turun ke bawah dikit. Tapi ada dorongan dari seorang Bandar Porennya. Dia ngambil. Nah, yang akan saya jelaskan teman-teman ya. Bid dan offer ya. Saya pernah sering melihat ya. Perhatikan teman-teman, ketika si Goto ini akan penurunan. Perhatikan angka 4 suka ada di sebelah kiri. Angka 4 suka ada di sebelah kiri, 2 atau 3 tik teman-teman ya, bisa di atasnya di sini sama di sini kadang-kadang ya. Kadang-kadang 4 tik ini suka ada angka 4-nya. Apabila dia tidak mau naik, teman-teman cenderung dibatasi di angka 4 juga. Jadi dibatasi dia kenaikannya itu contoh sampai 6, contoh 60 nih. Nanti angka 4-nya itu akan di atasnya teman-teman ya. Ya. Nah, biasa normalnya nih kalau ada kenaikan dia tidak tebal seperti ini. Dia biasa tahannya 1 jutaan ya kalau mau naik ya. 1 sampai 2 jutaan ya. Biasanya seperti itu. Tapi ada mode titik 60 pasti ditebelin, teman-teman. Titik 65 ditebelin biasa seperti itu, teman-teman. Sama titik 72 ditebelin, teman-teman. Suka seperti itu. Cuman biasanya perhatikan ketika mau turun angka 4 keluar ya. Perhatikan teman-teman di sini nih ya. Angka 4 keluar. Nanti kalau ada kenaikan, teman-teman, kenaikan yang tinggi seperti di sini nih ya. Perhatikan bid dan offernya ya. Apakah 4-nya berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya berapa tik? Teman-teman harus bisa, kalau teman-teman yang suka memperhatikan bid dan offer, itu adalah kode teman-teman ya. Kode daripada bid dan offer. Contohnya tanggal 6 atau 796 itu kebanyakan berapa? 3 nih, kebanyakan 22, 33 ya. 2 lagi nih, berarti 2 banyakan di sini 2. 222 teman-teman. Oh, berarti dia contohnya akan membuat shadow contohnya. Nanti teman tulis tuh tanggal sekian, tanggal berapa? Tanggal 18. Kode 4 dia turun, tapi pas ada shadow-nya ternyata kodenya sekian. Nah, teman-teman catat tuh.
ya, contoh itu ya. Nanti teman-teman bisa memperhatikan. Nah, itu butuh waktu lama teman-teman, harus fokus pada satu emiten aja. Biasanya seperti itu teman-teman bisa perhatikan. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ketika keluar candle seperti ini nih, nanti di bit itu ada kode juga teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Perhatikan aja seperti yang Goto yang saya ketahui itu ya. Mudah-mudahan tidak berubah dan nomor 4 kode 4 ya 4 jutaan itu terdapat penurunan ya. Sama kode 4 di atasnya itu cenderung dibatasi ya. Tapi kalau sudah dicabut, dicabut, terjadilah seperti ini kan. Keluarlah kode 23 teman di atasnya. Di sini kode 23. Artinya dia harus di up. Nanti kalau contohnya keluarnya kode berapa gitu, tiba-tiba turun ke bawah. Nah, teman-teman harus perhatikan itu ya. Oke, temannya nanti ini ditulisnya itu tanggal sekian terjadi begini, pakai gambar candle teman-teman ya. Ketika turun 4 kode seperti ini, itu teman-teman sendirilah nanti yang akan menerjemahkan sesuai dengan bahasa teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan bid dan offer, teman-teman seperti itu ya. Setiap emiten punya kode masing-masing. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Goto. Walaupun dibuang sama bandar lokalnya, tapi tidak terlalu banyak ya, tinggal 4 juta lot aja. Tapi bandar foreignnya cenderung net buy teman-teman ya. Walaupun YUBB keluar, tapi digantikan dengan si RX. Tapi dalam posisi dia net buy, artinya masih terus masuk teman-teman, dana asing masih terus masuk ya. ZP, RX, AG karena mereka juga kalau ngejual pasti butuh orang untuk nampung. Maka ZP menampung. Ya kesempatan lah CEO kapan lagi gitu kan istilahnya bisa ngebuang 5,7 miliar atau 34 miliar. Dia dengan untung 1 tik 2 tik aja udah ketahuan ya. Di sini kan 1 tik aja 2% teman-teman ya. Kali 34 miliar teman-teman ya. Itulah keuntungan dia. Nanti si ZP kalau mau ngeluarin barang sama si RE kan dengan mudah aja naikin 32 tik, nggak jualan lagi. Yang penting ada nampung teman-teman ya, pas bahkan waktu basah lagi. Waktu dia bid dan operator terjadi kan si bid itu tebal banget kan, sama untuk menutup itu supaya si YU diberi kesempatan untuk keluar teman-teman ya. Karena kan butuh naikinnya tahu sendiri teman 1 juta lot atau teman satu tiknya. Maka kemarin aja sampai berapa? 7 sampai 9 juta lot ya. Bayangkan ya teman-teman, ini emang luar biasa teman-teman ya. Kenapa asing sangat suka di Goto itu seperti inilah teman-teman ya. Bid dan offer itu tebal, teman-teman. Tebal-tebal sangat suka sekali dia ngelempar istilahnya 3 miliar, 4 miliar sampai 1 triliun pun masih bisa, teman-teman ini mah ya. Jadi enaknya yang tebal sebelah kanan sebelah kiri itu disukai sama asing itu seperti itu, teman-teman ya. Dia gampang ngebuang, gampang beli. Ya teman-teman, jadi Goto seperti itu ya. Masih walaupun ada penurunan tetapi bandar foreign cenderung net buy, teman-teman ya. Bagus, teman-teman ya. Lanjut ada IOTF, teman-teman pada nanyakin IOTF ya. IOTF pada sering dibahas teman-teman IOTF ya. Goto sudah IOTF ya. IOTF. IOTF ya, saat dari Bro Kanek Sutrisno ya. IOTF. Update IOTF dari Bro Yogi, dari Bro Kanek juga sama. Terus dari Bro Imam 1176 IOTF nyangkut di 212. 212. Karena Wirosa bilang teman-teman 212. 17. Wow, di atas dong 12. IOTF bahas dari Bro Darmono ya, PKY 2023. Terus dari Moto Up 7971 bahas bandar IOTF. Baik, nanti kita bahas. Dari Moto AP juga IOTF. Terus dari SIS Hairunisa Islamiyah ya, saham IOTF minggu depan bergerakan ke atas menuju 150 atau ke bawah menuju 50. Saya sanggup di angka 127, gimana solusinya? Nanti ya kita bahas. Update saham IOTF. Terima kasih, sehat sama keluarga, sama-sama Bro ya, mudah-mudahan sehat juga. Terus dari Bro Darmono dan Mary kita tulis dulu untuk Mary-nya ya. Catat dulu untuk Mary-nya. Berarti nanti pas pembahasan Mary-nya tidak kesebut, tiba-tiba kosong aja gitu. Terus dari Bro Hairil Anwar 850 masih OTP lagi nyangkut di harga 95 sudah kejemput ya 95 mah. Wah 95 sudah cuan teman-teman ya.
Terus ini bahas IOTF dong dari Bro Darmono juga dari Moto bahas IOTF lagi. IOTF baik, 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 baik. Baik ya IOTF. IOTF ya sudah saya bikin di sini. Nah, inilah cat dari IOTF teman-teman ya. 779. 779. Saya sering bilang ya, emiten-emiten yang dikuasain sama bandar itu PR rasionya besar, teman-teman ya. Terus cek di sini IOTF lagi ya. Kita cek PR rasio untuk sekarangnya, teman-teman ya. Berapa dia? Ya kalau emiten-emiten yang seperti ini, teman-teman ya. Ingat ya kalau emiten seperti ini kenaiknya 30%, cuma jutaan doang, PR rasionya pun 900. Fix ini adalah milik bandar, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya juga punya target utama di sini ya. Baru sampai ke angka 256 aja gitu ya. Sudah diturunin, teman-teman ya. Nanti target selanjutnya, teman-teman ya. Jadi kalau dia tidak bisa menyentuh harga atapnya, cenderung turun juga. Nah, teman-teman turunin dulu terus sini. Nanti di angka 196. Ya, target selanjutnya 196 di area mana nih? Area sini ya. Nah, area sini, teman-teman. Mungkin dia di bawah dikit lah di sini nih. Ini targetnya, teman-teman. Ini targetnya yang nanti kita akan 7 teman-teman. Jadi teman-teman yang nyangkut di angka 212 tolong average ya yang 200-an ke atas. Kalau pengen kejebut tolong average minimal di angka di bawahnya dikit di angka 151 ataupun di gap sini nih 140-an lah 147 145 biar cepat kejemput teman-teman ya. Kenapa? Karena MA 200 teman saya patokan MA 200 dulu ya karena kalau dia tidak bisa menembus MA 200 berarti kan tanda kenaikannya sampai sini dulu gitu kan sebelum nanti ke bawahin semakin mendekati tapi kalau sejarahnya sih dia ngejar teman-teman ya jadi sejarahnya itu si candle itu ngejar MA 200 teman-teman bukan si MA 200 yang ngejar candle ya itu sejarahnya ketika turun dikejar lagi kan sama si candle teman-teman makanya akan terjadi sejarah juga gitu kan dang dang kalau ini nih dang 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 gitu kan ini sudah mencapai supportnya teman-teman ya supportnya di sini ya udah kesentuh teman tapi dia meninggalkan jejak penurunan juga gitu ya makanya saya suka bilang kepada teman-teman ya emiten-emiten apa namanya ya digawangi sama bandar cenderung pingin jual di harga tinggi maka dia akan ngambil di harga rendah teman-teman ya pasti dia akan ngambil di harga rendah. Ini MA10-nya kemarin sudah mulai terbentuk, langsung turun ke bawah lagi karena ada area penurunan juga kan di area sini teman-teman. Kemarin saya bikin lagi area penurunan yang ke-73 karena ini adalah seekor hijau, ini juga sama seekor hijau. Apakah bisa ke sini? Ini juga kejemput, temannya sini juga pada kejemput nih gitu kan. Apalagi karena yang sangat panjang. Ini kan bullish tapi dia itu si malakama artinya walaupun kena bullish tapi dia akan balik lagi ke sini teman-teman ya. Nah, sementara ini teman-teman ya, kemarin bandar lokal ngambil waktu tanggal 16 Juli ya. Kita cek 16 Juli dulu deh ya. Siapa yang ngambil besar? 16 Juli untuk domestik, bandar lokalnya 16 Juli. Nah, teman-teman sudah mulai diambil ya. Ada teman-teman kita IXL, YPCC, teman-teman ada NI, ada KK. Sebagian besar saya pikir sih ya, kalau ngasih CC teman si YP ya. Kalau teman kita yang si XL belum nih ya. Saya belum terlalu yakin gitu. Sorry. Selanjutnya dia ada pembuangan dikit teman-teman di tanggal 16, di tanggal 17-nya. Kita cek ada pembuangan dikit ya. Reguler, tapi XL tetap ngambil, XL tetap ngambil ya. Ada pembuangan tidak sampai 1 miliar tapi diambil sama teman-teman kita juga ya. XC juga ngebuang, XL ngambil, CC ngambil. Tanggal 18 kita cek tanggal 18 teman-teman ya. Nah, terjadi pembuangan dari XL teman-teman ya. CC masuk teman-teman ya, CC masuk. AT sudah boleh masuk teman-teman. AT sama si kakak sudah mulai masuk lagi teman-teman. Kita cek untuk dari tanggal sini ya, dari tanggal 16 kita gabungkan. Nah teman-teman ya, kakak sudah masuk, AT sudah masuk. Saya pikir dah mereka lah teman-teman yang sebagai bandarnya ya. Di sini teman-teman ya, bandar mereka. Saya pikir mereka YP, KK, AT, CP teman-teman ya. HP teman-teman dia ngambil sedikit, tapi kalau dikumpulin jadi bukit juga gitu. Ini adalah teman-teman kita. Nah ini tinggal mau ngerjain yang mana dulu nih gitu kan. Seperti itu teman-teman. Jadi si bandar sudah mulai masuk. Ingat bandarnya sudah mulai masuk dan dia baru keluar sedikit. Poren sudah mulai masuk tanggal 18.
Mudah-mudahan si Cece teman-teman ya, mudah Cece, pokoknya si Cece bukan Cece lokal ya, foreign ya. Nah, ternyata bukan si Cece, si ZP teman-teman ya. Kita lihat gross, AK ketemu AK 45 jual 34, ZP ketemu ZP 39 jual 10K. Artinya dia masih punya barang, DX baru ngambil. DX penggembira aja. Ya ZP yang paling besar tinggal 20. Artinya di sini sudah net buy teman-teman ya. Nah, kita lihat sebelumnya. Yang 17-nya kita lihat. Ini foreign untuk si YP-nya ya. LG foreign juga masih ngambil tema sedikit. Kita gabungkan. Si AK kan keluar teman-teman ya. Kita gabungkan tanggal 18-nya. AK tetap keluar. LG JP. Kalau di JP berarti JP ada transaksi, di sini ada penjualan teman-teman ya. Tetapi kalau digabungin terakhirnya ternyata JP itu ngambil lagi. Nah, itu teman. Di sini dia ada penjualan ya, di sini teman-teman. Si JP lihat ya. Nah, JP ini ada penjualan kan 21.000 ya. Oke, teman-teman ya. Si JP ada mau 21.000 tetapi pas terakhir tanggal 18 dia sudah mulai ngambil lagi. Oh, JP ngambil lagi 29.000 ya. Jadi JP kemarin ngelepas 21, sekarang ngambil 29 dan dia menyisakan barang untuk 29 gitu kan. Nah, ini kan ngambil 39 jual 10 artinya masih menyisakan barang. Nah, dia harus dijual, teman-teman ya. Dia harus dijual, sudah pasti harus dijual. Nah, mudah-mudahan terjadi kenaikan. Nah, bagi teman-teman yang santai swing, teman-teman yang nyangkut-nyangkut gitu ya. Ketika tanda-tanda kenaikan ini kan saya bilang tanda kenaikannya sudah diperlihatkan, saya pikir pasti kejemput teman-teman ya. Tinggal sabar aja, tunggu aja dorongannya teman, karena ada masih potensi penurunan di angka 73 dan sampai 57-nya. Tunggu santai dulu teman-teman, tunggu santai. Mulai gini kan sudah mulai reda nih ya. Sudah mulai reda, nanti si bandar foreign itu ngambil dikit-dikit lagi, terus si bandar lokal juga ngambil dikit lagi. Kadang-kadang bandar foreign itu ngambil banyak, jual lagi dikit-dikit. Tapi ngambil lagi, tapi nanti pengambilan itu lebih banyak daripada pengeluarannya. Nah, disitulah teman saatnya bisa teman-teman perhatikan dia untuk up lagi. Mulai sini kan dikit-dikit, ngambil dikit-dikit, ngambil ya. Nah, seperti teman-teman aja deh. Ya, oke teman-teman seperti itu ya. Apalagi nanti kalau sudah smart money ngambil, teman-teman jangan sampai teman-teman jadi korban. Kalau smart money masih bisa ada perlawanan, teman-teman ya. Kalau smart money bisa ada perlawanan, bahkan ketika smart money masuk itu terjadi kenaikan. Tapi kalau jadi retail, teman-teman retail yang masuk udah jadi korban, teman-teman ya. Ini nunggu teman-teman kita pada cut loss aja ini, teman-teman untuk ngambil barangnya. Ya. Jadi kemarin dia itu nurunin teman-teman, nurunin sampai ngejual, teman-teman. Artinya mereka sudah banyak modalnya sudah dapat, untungnya sudah dapat, tinggal sisa barang aja dijual di harga berapapun tetap untung gitu teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi ingat teman-teman, kalau teman-teman ngambil emiten yang naiknya 30% ya 25% sekali tarikan, ingat teman-teman ya. Penurunannya jangan dilupakan, penurunannya juga kalau sekarang masih mending teman-teman ya, setengah 15%. Mau 30 naiknya, mau 25 naiknya, mau 35 naiknya atau 30%, tetap turunnya tetap 15% ya. Karena masih ada peraturan bursa ya, belum dicabut ya peraturan bursanya teman-teman ya. Bahkan saya tidak happy teman-teman, saya pinginnya penurunannya sampai 30% juga. Sesuai dengan simetris aja, yang naik 25 ya turun 25, yang naik 20 ya turun 20, yang naik 35 ya turun 35 juga. Saya pinginnya seperti itu lagi teman-teman, biar cepat kelar. Jadi kalau pingin turun 70% ya, kalau untuk simetris cuma 2 hari doang. Tapi kalau sekarang teman-teman ya, untuk nurunin 60%, 70% butuh 4 hari ya. Dua kali ya, harus tahan dulu kan. Kan kalau yang simetris enak turunin 2 kali tahan sebentar. Turunin 2 kali tahan sebentar. Jadi cepat turunnya. Jadi ntar up-nya juga lebih cepat. Jadi waktu lebih singkat teman-teman ya. Karena mereka punya target penurunan di angka berapa, nanti target kenaikan di angka berapa teman-teman. Makanya biasanya saya menggunakan si kepala merah itu untuk menandai kan, karena kalau dari angka mungkin sudah bercampur-campur teman-teman ya. Tapi kalau dari kepala merah itu oh ini sudah bikin gap ya, berarti kan kerjaan untuk open gap seperti ini kan kerjaan bandar tuh teman-teman ya. Terus jadi open sama dengan low, teman open sama dengan high itu kan kerjaan bandar teman-teman ya. Makanya bandar yang berkuasa atas segalanya untuk di apa namanya, di sebuah emiten seperti itu. Mau dia fundamentalis, mau dia bandarmologis atau sabarmologis, tetap aja bandar teman-teman ya.
Oke, teman-teman, kalau kita lihat dari MA20-nya masih menuju ke bawah, MA10 pun lagi menuju ke bawah, dan MA200 pun masih berada di atas. Artinya masih posisi dominan. Cuman ini MA200 masih agak nanjak-nanjak dikit nih. Makanya butuh kalau pengen dia turun lagi ya harus diturunin lagi, teman-teman ya. Oke, santai aja dulu teman-teman ya. Kalau pengen ngambil cepat, teman-teman scalping aja ya, masuk ketika sudah mulai bid dan opernya cepat, teman-teman ya. Apalagi kalau bid yang masuk udah masuk aja ya, hajar kanan, tunggu kiri sebelah kiri, nanti naik 1 atau 2 tick, teman-teman bisa take profit di situ. Tapi teman-teman yang nyangkut ya di angka 200-an masih bisa kejemput, masih teman santai aja. Tapi kalau ingin cepat kejemput, usahakan turunkan di bawah MA 200 ya. Bisa dia 140, teman-teman ya. Mungkin biar agak cepat kejemputnya karena ini masih posisinya posisi di bawah MA 200. Artinya masih posisi downtrend, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk IOTF seperti itu ya. Ini tanda-tanda kenaikan di 102 ya, teman-teman yang dinyangkut di angka situ kejemput. Terus di angka 1190 kejemput dan target saya itu di bawah MA 200 dulu ya. Di sini nih, 149. Apabila sudah mulai break, nah ke target selanjutnya di angka 171. Selain dia melewati MA 200, di situ ada gap. Ini gap pasti kejemput ya, tenang aja teman-teman, tenang aja. Jangan cut loss, santai aja teman-teman, karena ini milik bandar. Ingat ya, bandar itu pengen punya harga di bawah. Nanti pasti di up lagi untuk jualan di atas ya. Nah, apalagi Forex sudah mulai ngambil kan si JP kan. Mudah-mudahan sih terjadi kenaikan, bisa kemudian kenapa sinilah 120 biar MA2 MA sebelumnya dibelokin, biarkan ini menjadi PR masa depannya. Ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang nyangkut di area-area 200, kalau pengen kejemput average aja minimal ke angka 148 lah teman-teman biar untuk kejemputnya ya. Nah, mungkin yang di bawah-bawah ini ya kejemput lah mudah-mudahan ya, karena apa nih, di sini gapnya sangat terlihat sekali dia. Gap ini sangat terlihat sekali. Oke, teman-teman ya. Untuk IOTF seperti. Tapi kalau teman-teman punya di angka 200 pun kalau mau dibiarin silahkan aja, teman. Cuman ya agak lama dikit lah teman-teman gitu ya. Makanya kalau pengen agak cepat kejemput average aja sampai harga teman-teman itu minimal 140-an untuk menjemput PR gap di sini teman-teman ya. Oke, nah, gitu teman-teman ya untuk IOTF ya. Santai aja teman-teman, yang saya ini. Ini patokannya ini aja 779, dan teman-teman pun kalau teman-teman masih di harga 170 ke bawah itu masih posisi murah. Kenapa? Karena posisi masih di tengah ke bawah ya. Kalau teman-teman apalagi yang di angka 90-an ya masih murah lah teman-teman, tenang aja itu ya. Oke. Saya pikir sini harusnya sih bisa melewati sini teman-teman ya. Tapi untuk sementara ini lewat sini aja dulu lah harganya 190 aja dulu ya. Tapi kalau sudah mulai break 190, saya pikir lihat MA10-nya aja. Kalau MA10 masih berada di posisi di bawah candle ya masih akan melanjutkan kenaikannya teman-teman. Oke. Untuk IOTF seperti itu ya. Cukup ya IOTF ya. Lanjut ada emiten IOTF udah MTEK teman-teman ya. Kita lihat MTEK. Kita lihat MTEK. MTEK ke 5.000. Nggak apa-apa teman-teman, kalau target mengajari masalah tuh asal punya kemampuan ke 5.000 teman-teman ya. Kita cek MTEK lagi di lumayan permainkan teman-teman ya. MTEK SCMA buka teman-teman ya, itu kan grup MTEK juga ya. Nah teman-teman MTEK ya. 3.000 teman-teman, jangan tinggi-tinggi. Ini belum pernah menyentuh harga over, ini milik fundamental. Ini sekarang masih di bawah, masih dipermainkan di harga murahnya teman-teman ya. Lagi tektokan di antara harga 600 sama di bawah angka 400-an teman-teman ya. Kita cek teman-teman MTEK, ya sudah mulai, target saya sudah terpenuhi dengan baik ya. Kita tulis tercapai dulu ya. Nah kalau pengen tahu teman-teman ya dari mana saya dapatkannya, silahkan cek di tanggal 17/07 tahun 2015 kemarin sore itu saya bahas teman-teman ya. Kita hapus aja ya. Kenapa saya hapus? Karena akan membuat tanda penurunan di sini. Nah teman-teman, tanda penurunannya. Bila dia turun ke sini pun masih aman ya. Nah sehingga ini tidak ada tanda penurunan, sini aja. Ini sudah di MA 200-nya teman-teman ya. Dia kalau ingin break harganya lebih baik, teman-teman harus break dari angka 600 lebih dikit. Teman-teman, saya bikin target di sini, target kecil juga sama teman-teman ya. Ini target kecil, target 190725 ya. Saya bikin tanda kecil aja, target kecil, karena target besarnya saya bikin di sini nih. Di angka 645 teman-teman ya. Kalau dia tidak mampu break di 600 teman-teman ya,
berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali. Tapi kalau sudah mulai break, saya pikir sih tanda kena bukan target di angka 645 masih bisa teman-teman ya. Ini targetnya kegeser dikit nih. Nah, di situ teman-teman ya. Ya, teman-teman harus break dulu ya di angka 610 ya. Ya kalau dia koreksi, teman-teman target gue sudah dinaikin dengan baik, saya hapus aja ya. Tinggal dikit lagi nih targetnya. Kalau dia koreksi, teman-teman ke level lepas ini aman karena ingin menutup gapnya dulu ya. Bahkan ke level sini pun masih aman di angka 520 ataupun di atasnya dikit. Yang penting dia tidak jebol MA 200. MA 200 lagi menuju ke atas. Bandar lokal akumulasi, Poren pun demikian. Poren sudah ketahuan si Akasi. Bus, ada XC Poren teman-teman di sini nih ngambil besar nih. Ya XC Poren berarti ceren XC Poren patut diperhitungkan teman kalau ya. Patut diperhitungkan juga nih untuk di MTEK ini ya. AK juga sudah bagus kalau aksi bagus ya. CC juga Poren, RX juga masuk teman-teman bagus ya. Bahkan bandar lokal pun sudah masuk. RX, AK, LG masuk. Ini kan broker Poren teman. Jadi kalau ada Poren KW, nah ini ada lokal KW. RX sama si AK lokal KW. Jadi di antara mereka sendirilah yang mengapa harga. Makanya kalau terjadi penurunan itu lebih baik lagi untuk mencegah terjadinya istilahnya pomo teman-teman lebih baik teman-teman ini kalau dikoreksikan akan lebih baik lagi. Dia akan sudah mulai break teman-teman ya. Sudah pakai si ekor apa namanya si ekor shadow-nya teman-teman ya. Jadi kalau dia break ya jadi nggak usah khawatir ya kalau ke level sini 540 ya. Soalnya masih ditahan di MA 200 ke atas ya. Dan posisi MA 10, MA 20, MA 200 pun masih posisi di bawah candle. Oke teman-teman, isian bagus baik bandar lokal ataupun Poren secara TA pun mendukung. Saya pikir sih kalau koreksi akan lebih baik lagi, nanti targetnya harus break dulu di angka 600 lebih dikit biar terjadi penutupan harga tertinggi sebelumnya. Ini kan gagal di sini nih. Yang diberi sama shadow doang teman-teman ya harus sama body. Sama body akan lebih baik lagi. Tapi kalau koreksi akan lebih baik lagi. Kenapa harus turun di sini nih? Untuk menutup gapnya biar enak naiknya. Jadi naik, nah biar ada seninya lah teman-teman ya. Oke teman-teman, MTEK seperti itu ya. Tapi kalau sudah jebol hati sini ya, hati-hati ya. Bisa kejebol ke angka 515 lagi. Oke, untuk Poren sama bandar lokal sudah akumulasi dengan baik. Lanjut ada ECII, teman-teman ya. ECII. ECII dari sebenarnya dari Padlan Ripai ya. Nyangkut di 204. ECII nyangkut di 204 ya. MTEK mah lagi murah banget teman-teman itu. Makanya kalau ditaikin ke atas itu lebih keren lagi nih bisa naik tinggi teman-teman lagi. ECII lagi posisi downtrend teman-teman ya. 67 milik Bandar. ECII bid dan offer gimana? Bid dan offernya sedang lah teman-teman ya. Target saya tercapai dengan baik teman-teman di sini ya. Saya tulis dulu lah. Tercapai. Biar ada sejarahnya teman-teman ya. Biar ada sejarahnya. Ya kan kadang-kadang dari mana dapatnya katanya tercapai. Ini buktinya teman-teman sudah tercapai. Oke, target ini sudah tercapai dengan baik ya. Saya hapusin dulu ya. Buat apa sih saya ngapusin? Buat bikin tanda kenaikan baru, teman-teman. Target penurunan tidak tercapai dengan baik, berarti bagus, teman-teman ya. Di angka 204 ya. Di sini atap ya. Ada tanda kenaikan di sini. Nah, 206 ya tanda kenaikannya. Oke, teman-teman ya. ECII Poren masih akumulasi dengan baik. Bandar lokal juga akumulasi. Kemarin ada penjualan. Ini tanah tipis tapi jadi ketebal lagi ini, teman-teman ya. Jadi sedang teman-teman ya. Tapi sih masih tipis-tipis ya. Di 625 teman, hati-hati ya. Oke lah, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Oke, secara TA masih bagus teman-teman, masih bagus ini, masih posisi uptrend. Ini tanda kenaikan saya bikin di sini nih. Ya, di angka 199 tanda kenaikannya, di 206 tanda kenaikan. Teman-teman kalau di 0204 ya masih bisa naik teman-teman ya. Apalagi Badar juga belum Badar lokal, Badar Poren belum jualan teman-teman ya semenjak tanggal 7 Juli ya. 7 Juli ya, kita cek 7 Juli. 7 Juli, 7 Juli, 7 Juli. Poren PD teman-teman sih PD gross. PD baru jual 800.
ngambil 32.000, CC ngambil 7.000, jualan 7.400. Sisa barang dong teman-teman. NI ngambil 3.000, jual 1.400, sisa barang dong teman-teman ya. Tapi si Poren liburan dulu berapa hari ini nih teman-teman ya. Aduh, si Poren bisa liburan gitu teman-teman ya. Nah, tapi CC nggak jual lepas nih teman-teman ya. Terakhir ada 6 lot dijual sama dia CC Poren. Tapi dia masih banyak barang si PD teman-teman. Mungkin si CC sudah tidak mau ngeganggu teman-teman ya. Bisa jadi seperti itu ya. Domestiknya ada si kakak, teman-teman perhatikan si Poren, si Bandar Lokal itu ngambil terus teman-teman ya. Di sini ada penjualan. Nah, nanti targetnya teman-teman MA 200 aja dulu ya, di angka 220 dulu nih. Nanti kalau sudah mulai break bisa ke level sini tarik kenaikan ini. Nah, ya, tapi sementara ini di sini dulu ya. Di MA 200 dulu nih. Ya, di angka 220 dulu targetnya ya. Dia harus break di situ ya. Kalau secara TA sih masih posisi uptrend teman-teman ya. Kecuali kalau sudah turun level sini nih ya. Nah, hati-hati di sini ya. Itu tanda penurunannya teman-teman. Kalau sudah ada gap kan? Nah, sini ada gap nih. Nah, ini juga ada gap kecil dulu nih di sini nih. Nah, itu gap juga teman-teman ya. Jadi tanda kenaikan ada di angka 199 sama di angka 206. Kalau mau ingin naik ke angka MA200 ya harus melewati ini dulu kan. Tapi tenang aja di situ ada tanda kenaikannya dan si Bandar Lokal pun belum jualan terlalu banyak ya. Mungkin baru sekitar 10%-nya lah. Kalau diukur dari sini teman. Nah, dari sini nih. Tapi masih banyak pengambilannya daripada pengeluarannya. Ya, teman setengah. Jadi harus naik, turunin dulu. Naik, naik lagi, turunin dulu. Step by stepnya sudah mulai bagus. Step 1, step 2, step 3. Di sini step 3 dijagain. Nah, masuklah step 4. Di sini teman step 4. Nah, ini mudah-mudahan sudah dijauhkan di step 5. Kalau terjadi kenaikan bisa break teman-teman angka 208. Saya pikir sih itu akan menjadi kenaikan bisa ke lempar MA 200-an di sini. Ya. Oke, kita cek ECII posisi di mana. Udah murah banget lagi .net tapi murah banget. Sudah mulai murah banget kalau pengen murah di sini. Di angka 50-an teman-teman murahnya. Oke teman, jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Karena dia harus break di MA 200-nya teman-teman ya. Ini harga baja kan cuma 55 perak teman-teman sama 305. Jadi kita ngejar PE rasionya dulu deh cenderung mahal gitu ya. Kalau secara PE rasio teman-teman, makanya targetnya ke angka MA 200 dulu. Biarkan nanti si MA 200 yang ngejar candle aja teman-teman, akan lebih baik lagi ya. Tapi kalau sudah mulai break teman-teman ya, MA 200-nya sudah mulai agak tinggi dikit, biar suka dibelokkan MA 200, saya pikir itu akan menjadi kenaikan yang lebih baik ya. Bisa ke level sini teman-teman nih, ke angka 400-an ataupun di standar aja lah teman di sini. 350-an teman-teman nih. Oke, untuk ECI bagus, masih bagus teman-teman, masih posisi uptrendnya. MA 200, MA 10 pun masih menuju ke atas, MA 20 masih di bawah candle, artinya masih posisi uptrend. Smart Money pun kemarin sudah ngumpul kan di sini teman-teman, sudah mulai bagus di tanggal sini nih. Terjadilah penjualan, tapi belum kempes karena sini volumenya kempes juga. Lanjut teman-teman, untuk si si ECI bagus seperti itu ya. Ini masih posisi uptrend. 204 masih bisa kejemput ya, masih bisa kejemput. Cuma nanti targetnya sini aja ya, jangan jauh-jauh dulu ya, 220 aja. Oke, ECI sudah. Kita lanjut lagi emiten MLPL teman-teman ya, kita cek MLPL. Dari Bro Zulkifli ya, salam update daya ADM CBDK. CBDK sudah ya, CBDK sudah, CBDK sini teman-teman. CBDK ya, di nomor 1 juga ya, BBRI CBDK sudah dibahas ya, silahkan dicek di situ dulu. Daya AD-nya sudah masuk belum? Nah, daya AD sudah masuk ya di sini ya. Terus MLPL-nya baru mau dibahas, daya AD-nya sudah ya. Oke. Terus dari Bro Zulkifli juga MLPL juga, Bro Zulkifli MLPL juga. Terus makasih ya Bro Zulkifli atas komentarnya ya. Terus dari Bro Andri Pratama, oh makasih ya Bro atas komentarnya dan terima kasih pula atas apresiasinya, mudah-mudahan membawa manfaat. Itu aja teman-teman ya. Dari Juliana 4929, MLPL sama MPPA. MPPA-nya sudah dibahas belum ya? Termasuk belum MPPA? Oh belum ya, kita masukin dulu ya ke posisi MPPA ya. Terus dari Mix Maestro Official ya, bahas MPPA sempat masuk ke 10 nyangkut jadinya. MPPA 10 kan udah kejemput teman, 107 udah kejemput dong. Udah kan, udah kejemput kan? Sering dibahas MPPA teman-teman ya. Oh belum kejemput ya. Oke teman-teman ya, MPPA tanda kenaikan bagus di sini teman-teman ya, ada nih tanda kenaikannya. Posisi sudah mulai uptrend ya.
Ini tinggal ngejar MA 200-nya doang teman-teman ya. Posisi lagi uptrend. Nanti targetnya sementara sini dulu ya, di angka 112 dulu ya. Kita akan konfirmasi dulu apakah bisa nembus dan tidak keluar daripada MA 200-nya ya. Saya bikin target di sini ya, target kecil dulu ya. Oke, teman-teman ya. MA 200 lagi kalau dia posisinya di bawah kan mah enak ya menuju ke atas ya. Sebenarnya si MFM masih posisi uptrend ini teman-teman ya. Bandar lokal lagi jualan, teman-teman lagi jualan ya. Nah, mudah-mudahan tidak lepas daripada harga 99 ya, teman-teman ya. Karena bandar lokal pun masih banyak barangnya. Perhatikan ketika ngambil di sini teman di angka di tengah 11 yang ngambil, teman-teman ya. Ada penjualan wajar lah ya. Foreign pun sudah kemarin ngambil lagi nggak? Ngambil ya, sedikit ya. Ngambil sedikit ya. Mau jualan di sini tanggal 11 Juli jualan ngambil, jualan lagi, ngambil lagi dikit. Baru dikit teman-teman si Foreign siapa sih ngambil? UZP lagi teman-teman sedikit amat teman-teman ngambil. Posisi masih uptrend, di sini ada support teman-teman ya, kalau dia jatuh ke 99 masih aman ya. Jatuh ke level 96 pun masih aman ya. Jadi ada dua aman di sini. Tapi kalau sudah jebol hati-hati. 93 adalah area penurunannya ya. Ini posisinya nanti harus ke MA 200 dulu biar break dulu teman-teman ya, bisa melebihi harga tertinggi sebelumnya di sini. Kalau sudah mulai break, break dikit aja teman-teman ya, dan dia ditahan tidak lepas daripada MA 20-nya, 200-nya, saya pikir sih ke atas bisa teman-teman ya, untuk MPL ya. Sudah harga wajar di sini ya turunnya ya. Udah mulai bagus teman-teman, cuman diturunkan ya. Ini harga wajar 68 perak, artinya cenderung kalau berdasarkan fundamental ya mahal, lagi mahal teman-teman ya. Sini nih. Ini harga wajarnya ya. Oke teman-teman ya, jadi si MFPL bandar lokalnya masih ada di dalam walaupun ada penjualan. Posisi MA10 menuju ke atas, targetnya MA 200 dulu ya. Sekalian kalau kesentuh MA 200-nya dia cenderung bisa melewati harga kenaikan sebelumnya. Tetapi ada tapinya, apabila tidak kuat untuk nanjak ke 110 bahkan di bawahnya dikit, tidak sanggup, dia akan melanjutkan penurunan kembali. Sampai mana? Mudah-mudahan nanti ditahan teman-teman di MA 20 di MA 20 sini ya, mudah-mudahan. Tapi kalau jebol sudah menanti di sini teman-teman ya. Karena sudah bikin bagus ya ini step 1 step 2 ya. Makanya ini harus break dulu teman-teman area sini ya, MA 200 ini kalau pengen apa ya. Kemarin kan gagal di sini kan, gagal. Di sini kan step 1 step 2 sudah terbentuk gagal teman-teman. Jadi kenaikan lagi tidak sanggup menyentuh harga sini, gagal lagi. Makanya kalau tidak menyentuh lagi area 110-nya bisa turun lagi ke bawah teman-teman. Hati-hati ya. Nah, kalau pengen ngambil lagi teman-teman tunggu sama smart money masuk banyak nih. Tuh. Smart money masuk banyak terjadi kenaikan ya. Emang sih tidak sehari 2 hari smart money masuk teman-teman ya. Tapi sudah mulai ngumpul lagi nih. Mudah-mudahan dibikin sideway atas ya. Biar si bandar apa namanya si smart money masuk ya. MFPL kita lihat kondisi lokasi. MEPL ya, posisi murah banget teman-teman, posisi murah banget ya, fundamental ya 8 soalnya teman-teman ya. Oke teman-teman, MPPL seperti itu ya, masih posisi murah banget, sudah mulai di step by stepnya, nanti targetnya bisa ke angka 152 atau berdasarkan Bunda Cat teman-teman. Kalau saya bikin dulu ya, yang terdekatnya dulu deh. Nanti harga teratasnya di angka 124, teman ada target tersendiri lah teman-teman ya. Oke teman-teman, MPPL masih posisi uptrend, teman yang tadi saya bilang itu targetnya jangan jauh-jauh dulu, ke MA 200 aja dulu. Lanjut, kita ada emiten ITMA teman-teman, ITMA. Ada ITMA. Emang sebelum sudah mulai di atas candle teman-teman, tanda kenaikan sudah dibikin. Perhatikan di sini ITMA. Ini saham repo teman-teman ya, biasanya terbatas naiknya teman-teman ya. Saham ITMA itu kan repo teman-teman ya, terbatas ya. Dia cenderung di angka 960-an jadi teman-teman bisa sudah mulai murah di sini teman-teman ya. Barang lokal sama terus ngambil pasti teman-teman ini ya. Lihat ini ciri saham IPO sekarang begini teman-teman ya. Diambil terus Banaporen, diambil sama Bana lokal, tapi beda dengan dulu yang suka saya belain teman-teman. Beda dengan dulu, kalau dulu itu cenderung dia sisir bentuknya ya, tidak kemana-mana, sisir cuma ngandelin tiga istilahnya tiga tik aja kalau dia contohnya di angka 200, contohnya di angka 200.
Tengahnya 200, naik ke 201, turun lagi ke angka 199. Terus saja begitu. Nanti naik lagi sedikit 1, turun lagi ke tengah. Begitu seperti sisir, teman-teman ya. Baris teman seperti sisir ya. Kalau sekarang itu beda, teman-teman. Jadi ya seperti normal aja, teman-teman ya, seperti normal aja, cuma dibatasin. Di targetnya jangan tinggi-tinggi ya, di sini aja nih. 965 aja cukup, teman-teman ya. 965 aja cukup, atau nggak di bawah dikit, atau di sini nih. 875 ya. Sudah mulai bagus, teman-teman ya. Targetnya jangan tinggi-tinggi ya, 880, termasuk di atas dikit, di angka 900 ya. Nah, lihat kenaikannya terbatas. Ini kalau mau ngambil lagi di bawah lagi. Lebih enak kalau saran repo. Cuman beginilah teman-teman ya. Kenaikannya lambat teman-teman ya. Tapi dia terbatas. Oke, untuk ITMA ada yang nanyain nggak? Takutnya sebelum MFS sudah ITMA ya. Ada ya. Udah ya. Udah dijawab ya ITMA ya. Lanjut ada elit teman-teman ya. Elit nih, elit. Ini agak panjang dikit nih elit ya. Agak panjang dikit, nggak apa-apa teman-teman ya. Sambil kita sama-sama belajar di sini ya. Saya tidak menggurui ya, apa yang saya ketahui dan itulah yang akan saya katakan kepada teman-teman. Oke, kita baca dulu. Halo, halo juga. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Keluarga juga sama-sama teman-teman. Mudah-mudahan Bro Torik guru PJOK juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Saya izinkan. Kan sudah bilang jika ingin entry atau average, tunggu MA10 berada di bawah candle. Namun setelah ditunggu-tunggu area tersebut langsung dinaikkan 15% belum sempat average. Apa yang harus dilakukan? Contoh emiten elit saya punya di average di angka 194 dan beberapa hari yang lalu terbang sampai ke angka 196. Akhirnya kehilangan momentum teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau memposisikan diri teman-teman sebagai trader harusnya nongkrong, teman-teman di elit nih tongkrongin aja gitu kan. Jadi teman-teman bisa memantau beberapa emiten gitu kan. Ini elit sudah mulai di MA10 nih gitu, sudah mendekati lagi gitu kan. Udah pasang tuh di bid dan offer, lihat chartnya gitu kan. Cuman karena mungkin ada kegiatan lain, maka teman-teman jangan khawatirkan itu. Fokus terhadap targetnya, mau target berapa. Ya, itu yang saya sarankan kepada teman-teman kan. Fokus kepada targetnya di target berapa dan sesuaikan dengan harga wajarnya teman-teman. Kalau saya suka mengadakan lukisan dengan market maker atau MA-nya teman-teman ya. Nah, elit itu akan milik fundamental ya 12 teman-teman. Artinya kita berarti kalau di 12 teman-teman kita cek dulu sini nih. Kalau teman-teman sebagai swinger, kalau swing ya santai aja teman-teman. Kalau teman-teman ngambil di 196, teman-teman fokus mau ke harga berapa ya. Nah, teman-teman juga kalau mau melakukan average, nanti di average harga berapa, MA10 di bawah kanan menuju ke atas, seperti itu ya. Teman-teman bisa cek untuk 1 menitan, 5 menitan, teman-teman ya. Mungkin bisa dicek di harga tersebut, teman-teman ya. Saya sini nih. PR ratio sekarang 15, nah, sekarang di angka 12 ya. Berarti sudah mulai mahal, teman-teman ya. Kalau berdasarkan fundamental gitu kan. Kalau berdasarkan fundamental nih, teman-teman ya. Tapi karena MPTN ini tahun 2023, 2023, 24, 25 belum bisa dihitung fundamentalnya. Berarti si MPTN ini masih milik kekuasaan seorang bandar, teman-teman ya. Seperti biasa, berarti dia tidak akan mengandalkan fundamentalnya, teman-teman, tapi akan mengandalkan istilahnya teman-teman sesuai dengan keinginan dia. Iya, sesuai dengan keinginan dia aja gitu ya. Saya capai dulu ya biar tidak ngalangin teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau momen tersebut ya biasanya coba cek deh teman-teman untuk 1 menitan teman-teman ya, atau enggak 5 menitan teman-teman. Kalau terlalu lurus 5 menitan, 3 menitan teman-teman ya. Nah, mungkin akan terbentuk teman-teman ya. Contohnya tanggal berapa nih kemarin? Di tanggal yang naik tinggi itu. Nah, di sini teman-teman kan ketahuan teman-teman itu ya. Bisa dicek di sini teman-teman tuh. Udah mulai masuk kan, ini jam berapa ini? Gedein dikit deh. Contoh nih. Ini tanggal 17 Juli ya. Jam 9 ketika pembukaan market. Ini jam 9.05 ya, 05 detik. Ini 10 menit. Nah, 09.10 teman-teman ya. Dikasih koreksi dikit kan. 09.25 dikasih kesempatan naik. Tuh kan masih posisikan MA 10 teman-teman. Nah, ngambil lagi di sini teman-teman nih. Ini ada MA ya.
Tuh, teman-teman ya. Oke, ngambil di sini kan, contohnya ngambil di sini teman-teman ya. Di jam 15.20 kasih kesempatan. Oke, di sini gagal teman-teman ya. Kita cek lagi di sini adalah ini kan sudah mulai MA seperti bahkan menuju ke atas teman-teman. Tinggal satu konfirmasi lagi ya. Nah, MA 2 lagi menuju ke atas, lagi posisi uptrend. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan diri, ini kan 5 menitan. Gua cek 15 menitan, teman-teman ya. Bisa aja ngambil dari situ, teman-teman ya. Oh, nah ini kan posisi nih, ini gagal, teman-teman gagal. Tapi posisi MA 200 kan menuju ke atas. Tunggu koreksian dulu, teman-teman. Tunggu koreksian dulu. Saya pikir sih kalau ini kan sama teman ini. Lagi posisi begini aja teman-teman ya. Karena gitu kadang-kadang teman-teman ya. Saya juga teman-teman suka, tiba-tiba naik gitu kan. Ya udah jangan dikejar ya. Jangan dikejar teman-teman ya. Jangan dikejar. Kalau sudah mulai posisi naik seperti udah saya akan nunggu di area koreksiannya teman-teman ya. Karena kesempatan untuk turunnya pun ada teman-teman. Ketika naiknya tinggi seperti ini maka penurunan pun akan terasa istilahnya berat, bukan berat apa namanya, mudah untuk diturunkan teman-teman ya. Jadi emiten-emiten yang naik tinggi pasti turunan pun akan terasa dalam juga ya. Maka teman-teman upayakan gitu, kenapa saya mengambil kepada teman-teman itu upayakan ngambil yang IQ45 itu penurunan juga teratur teman IQ45 itu ya. Kenaikan teratur, maka untuk mengukur MA10, MA20 sama MA200 pun masih cenderung masih bisa dipahami teman-teman ya. Kalau emiten-emiten yang udah garis lapis ketiga gitu kan, mode elit gitu seperti ini teman-teman. Kenaikan ini kan mode di sini nih. Tiba-tiba naik tuh kan teman-teman ya. Teman-teman. Nah, teman-teman kalau kalau resiko emiten yang seperti ini harusnya teman-teman juga sudah mengambil keputusannya, oke, saya akan ngambil emiten seperti ini tapi saya akannya itu teman-teman ya. Oke, nanti ketika koreksi ya, koreksi EMA sebelumnya oke lah saya telat ngambilnya di 196 contoh teman-teman ya. Nah, sekarang sudah 18 berapa ini? 187 gitu kan. Teman-teman kalau mau ngambil cepat ya upayakan teman-teman ngambilnya time frame-nya aja yang dikurangin dari harian jadi menitan 15 menit teman-teman atau enggak 10 menit ya. Cuman itu untuk scalping teman-teman. Tapi kalau untuk swing mah kalau kita fokus ke target aja teman-teman ya. Kalau untuk swing itu kita fokus ke target, kita butuh di mana target kenaikannya, mau dari sini kan. Oke, ini sudah tinggi, teman-teman sudah melampaui harga mahalnya, kita akan tunggu koreksiannya kan. Nah, tunggu koreksiannya, sudah terjadi koreksi, dia mantul sebelum MA 200. Ah, berarti ini support MA 200 nih, gitu kan. Nah, sudah mulai tungguin tuh teman-teman MA 10 di bawah candle ya. Oke, di sini gagal, contohnya kan dua ke bawah lagi. Dua break juga gagal. Nah, terjadi ke sini. Tapi kan kalau teman-teman ngambil MA 10 di bawah candle kan, contohnya di sini kan di bawah gagal ya. Contohnya gitu teman-teman ya. Sudah break kan di sini gini. Oke, kan sini merah ya. Bisa jadi teman-teman ngambil di sini gitu kan. Tapi langsung up karena dia cenderung istilahnya masih posisi uptrend teman-teman ya. Kecuali kalau CMA 200 itu kejebol bisa downtrend kembali. Posisi ini uptrend dan masih uptrend ya. Tapi dia sudah ke posisi uptrend nanti targetnya jangan tinggi-tinggi biasanya teman-teman ya. Nah, target saya kan di level atas gitu ya. Di angka 302 itu untuk nanti kenaikan mungkin teman-teman harus bersabar untuk ke arah situ gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen pendek-pendek ya mungkin bisa di bawah 208 teman-teman ya. Ataupun nanti kalaupun mau di atas udahlah saya ngambil jangan terlalu atas target yang ke sininya di angka 260 sebelum mencapai pucuk. Tapi kalau teman-teman istilahnya oke lah saya bertahan bisa sampai pucuk sini kan. Nah ini kan emiten kan sampai teman. Kalau berdasarkan kan sampai nih. Apa namanya dipakein shadow. Target saya kalau kalau ini sudah sampai sebenarnya target saya cuman karena belum sama body ya belum saya hapus maka biarin aja. Berarti target ke depan akan ke situ lagi gitu aja teman-teman. Simpelnya seperti itu. Oke, teman-teman seperti itu ya. Nah, ini hati-hati teman-teman ya. Hati-hatinya kenapa? Karena si Bandar Poren sudah mulai jualan dulu nih ya, tuh nih. Bandar Poren jualan dulu emang dia ngambil kan banyak, teman-teman wajar kalau dia jualan temannya. Tapi ketika Bandar Poren jualan Bandar Lokal masuk. Semenjak itu kan Bandar Lokal jualan terus nih ya. Bandar Poren yang ngambil barangnya. Nah, sekarang Bandar Lokal sudah mulai masuk Bandar Poren sudah mulai jualan, teman-teman. Jadi sudah kebalikan nih ya. Nah, kita cek nih untuk bandar lokalnya siapa yang masuk. Ya, ada YP, LG sudah mulai masuk nih teman-teman ya. LG sudah mulai masuk. Nih YB juga sudah mulai masuk. Kemarin di sini Smart Money masuk kan. Nih Smart Money masuk teman-teman. Terjadilah kenaikan sekarang kan.
Nah, ketika smart money tinggi di sini juga sama nih teman-teman. Nih, ketika smart money tinggi harusnya teman-teman kalau penggemar smart money gitu kan. Ini sudah mulai masuk bisa teman-teman ya. Apalagi kalau didukung dengan MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Mungkin turun-turun dikit wajar lah teman-teman. Contoh teman-teman gagal di sini. Nah, ketika teman-teman ngambil gagal, contoh di sini ngambil di sini kan, sudah mulai di bawah MA10 kan sini gagal. Kalau di sini bukan gagal, teman karena MA10 menuju ke bawah ya. Kalau di sini juga udah ke atas lumayan dikit gitu kan. Nah, contohnya di sini gagal aja nih. Teman-teman ngambil di area ini belum bisa. Nah, mungkin di area sini nih ya ngambil. Kan MA10 di sini nih ya. Teman-teman ngambil di sini nih. Lihat smart money-nya teman-teman perhatikan nih tuh ya. Oh, ini smart money sudah mulai bagus nih gitu kan. Udah tinggal teman-teman melakukan yang namanya planning. Teman-teman ngambil di sini ketika akan turun, teman-teman sudah nanti di sini di MA200-nya. Nah, MA200 pun sama teman-teman ya ketika mau average ya MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau teman-teman sudah nggak keburu contohnya teman-teman beli di sini nih ya. Lupa take profit ketika di sini ya, dia kasih di harga berapa nih? 186 ya, tiba-tiba saya niatnya kan pendek doang cuma 5% gitu kan. Tiba-tiba dibawa ke bawah lupa nih teman-teman, nggak average. Kan sudah mulai mendekati teman-teman, tenang aja gitu kan. Pasti kejemput gitu kan. Nah, di sini ada tanda-tanda awalnya sudah mulai break nih teman-teman ya. Ini harga tertinggi sebelum sudah mulai dilewati. Satu, dua sudah mulai dilewati. Oh dia koreksi lebat di sini sudah mulai batal teman-teman ya. Tanda kenaikan sini sudah mulai batal, sudah tercapai kan? Saya bilang sudah tercapai. Nah berarti kalau dia kalau mau koreksi ya silakan aja koreksi. Tapi selama MA10 masih menuju ke atas, MA20 masih menuju ke atas, MA200 masih menuju ke atas, artinya masih posisi uptrend. Nanti targetnya teman-teman ya sesuaikan aja dengan teman-teman inginkan ya. Kalau teman-teman cenderung teman-teman kuat nahannya sampai ke atas ya tahan aja. Cuman resikonya kalau teman-teman kuat tahan sampai ke atas mampu enggak ketika ada penurunan kembali. Itu aja yang saya tanyakan itu. Nah, teman-teman bisa bisa kalau mampu bertahan ya udah sampai situ teman-teman sampai target yang teman-teman inginkan gitu kan. Karena teman-teman ya untuk nyampai ke atas itu perhatikan teman-teman nih. Perhatikan sampai sini gitu ya. Perhatikan liku-likunya. Naik di bawah turun lagi ke bawah hampir aja menyentuh harga bawah. Naik lagi bawah turun ke bawah nih, naik lagi bawah turun ke bawah lagi, naik baru ya. Sanggup enggak nahannya. Padahal teman-teman sudah tahu targetnya mau ke sini ataupun ke harga tengah gitu kan. Tiba-tiba dibawa ke bawah lagi, gimana nih turun lagi gitu. Padahal di sini sudah bikin step kan, step 1, step 2, step 3 ya. Nah, ini sudah menjadi step kedua jadi targetnya yang tinggi-tinggi ya untuk step kedua itu. Makanya targetnya udah walaupun uptrend teman-teman walaupun uptrend jangan tinggi-tinggi dulu. Sebelum dia break. Kalau sudah mulai break 208, nah sudah mulai 216 kan, sudah mulai break terjadi kenaikan. Cuma karena di sini kan si Bana lokal baru ngambil ya, baru ngambil lagi tapi poren sudah mulai keluar teman-teman ya. Masih banyak barangnya teman-teman tapi sudah mulai keluar. Nah disitulah teman-teman ya. Teman-teman harus memperhitungkan oke lah saya tidak tinggi-tinggi udah ambil secukupnya aja udah kelar. Teman-teman bersyukur maka akan ditambahkan. Cari lagi emiten yang sudah di bawah atau teman-teman yang sudah mulai di MA200 di bawah karena berarti kan posisi uptrend ya. Ambil di situ aja teman-teman atau teman-teman sebisa nyicil ambil emiten-emiten yang sudah mulai menuju harga ini teman-teman. Tapi saya sarankan ambillah emiten-emiten yang berfundamental baik ya. Istilahnya si Bana Raja nyicil teman-teman ya, akumulasi kan nyicil teman-teman ya, masa kita sebagai retail pinginnya beli sekarang dan besok naik teman si Bana Raja nunggu sampai sebulan 2 bulan ngintip-ngintip retail beli enggak nih gitu, retail beli enggak beli nih turunin lagi gitu biar kada padat cut loss saya ngambil lagi barangnya di harga bawah. Itu kan strategi seorang retail teman-teman, market maker ya, membuat ketakutan teman-teman ya. Makanya kita harus fokus sesuai dengan yang kita targetkan aja, teman-teman ya. Dan ingat bahwa barang itu di bawah, ya. Saya akan memberikan kepada teman-teman itu ya, beli saham itu di bawah, jangan sampai di atas. Oke, teman-teman, sudah ya, terjawab sudah ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi, teman-teman kalau yang sudah kelewat, udah, teman-teman ya udah. Ikhlasin aja, berarti bukan rezeki kita. Udah di situ aja kita cari lagi emiten yang lain, teman-teman ya. Karena kan di bursa kita itu ada sekitar 800 emiten. Cari yang sesuai dengan yang suka saya terangkan MA10 di bawah kanan menuju ke atas dan posisinya harus sudah mulai di bawah. Ambil sebagiannya, jangan terlalu serakah. Kalau teman-teman pengen harga gen tinggi ya, kalau dalam naik waktu singkat, IPO ya bolehlah teman-teman. Tapi kalau yang sudah lama, emiten yang sudah lama harus step by step dan teman-teman nikmatin perjalanannya. Nikmatin perjalanannya.
Oke, teman-teman cukup ya. Seperti itu yang bisa saya terangkan kepada teman-teman. Lanjut, ada ratu, teman-teman. Oh, raja ratu, teman-teman ya. Oh, tadi itu ada yang nanyain ratu ya. Lupa dengan ratu ya. Kita cek ratu. Ini dari Bro Mailin ya. Buat tutorial cara mencari saham-saham layak yang dibeli balik di bandar homologi atau fundamental, tentunya harga masih di bawah. Selain blue chip, karena belakangan ini banyak saham-saham tiba-tiba terbang ratusan persen karena dari satu bulan yang awalnya harga di bawah 100. Jadi potensi yang mana antara fundamental bagus sama saham ketokohan. Saya pikir kalau saya pilih saham ya, cuma dua teman. Satu ketokohan, yang kedua fundamental. Kalau paham fundamental, carilah emiten-emiten yang dikenal sama masyarakat dan teman-teman juga mengenali perusahaan itu. Yang kedua, ketokohan sudah ketahuan, tokohnya siapa aja. Satu, tokoh yang emang dia itu dipercaya sama market. Jangan sampai teman-teman milih ketokohan yang dibenci sama market, teman-teman ya. Ada ketokohan model, kadang-kadang saham-saham MNC itu teman-teman ya, pada dibenci kan sama teman-teman yang lain. Padahal itu kalau sudah up, teman-teman bisa ratusan persen juga teman-teman ya. Karena posisi dia itu pingin di bawah, bahkan FCA aja dia tekunin teman-teman ya. Harga FCA aja banyak kan saham MNC yang kena FCA kan. Ada lah, bukan banyak, ada kan yang kena FCA ya. Kadang-kadang saham-saham bumi itu ketokohan juga teman-teman, saham bumi itu ya. Kalau sudah di bawah banget sampai orangnya pada, apa sih saham ini? Ah, pada mencak-mencak. Udah naik aja pada dibeli. Nyangkut, mencak-mencak lagi, teman-teman ya. Karena kecenderungan kita tidak sabar, teman-teman ya. Makanya daripada teman-teman istilahnya cari yang eh pengen yang multi bagger gitu, udahlah, teman-teman belajar dulu. Kita ngambil AK45 aja atau saham ketokohan. Ambil di bawah, jual di atas. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau untuk mencari saham-saham layak dibelinya, nah teman-teman saya bilang saya tidak akan merekomendasikan. Silahkan kita bertukar pikiran di sini. Oke? Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk jawaban dari Bro Media Fitri ya. Ini harusnya dijawab di atas nih. Nanti kita jawab di atas aja ya. Oke, teman-teman ya. Ratu, kita cek Ratu dulu ya. Kenapa Ratu ada di situ ya? Kata-kata itu ya. Ratu potensi uptrend teman-teman ya. Badar Poren. Ngambilnya keren banget. Baraloka ngambilnya keren banget. Cuma MA2 belum keluar ya. Biarin aja teman-teman ya. Ratu ini punya target teman-teman. Ratu bisa punya target ya. Ini berarti emiten Ratu itu adalah emiten yang dibahas 2 kali pembahasan. Yang pertamanya sudah dibahas. Nah ini ada secondnya. Suka saya tuliskan seperti halnya ini nih. Pembahasan ada saham utama yang dibahas. Soalnya dia menanyakan 2 emiten gitu kan. Maka emiten yang keduanya berarti tidak bisa terdeteksi kan. Ratu. Ratu itu punya target teman-teman di harga atas, belum pernah menyentuh harga atap, artinya masih bisa potensi ke angka atapnya. Harga tertinggi, dikit lagi teman, Ratu ya, 9275. Oh enggak ya gini, saya mau cerita tentang Ratu teman-teman ya. Teman-teman pada pengen saham Ratu kan cuma sama CBDK, perhatikan di sini kan. Pada pengen ngambil gitu ya. Pada pengen ngambil, dikasihlah pengambilan teman-teman di harga atasnya, dapat belilah ya. Di sini nih banyak yang beli di sini. Bukan banyak yang beli di atap di sini teman-teman ya. Ternyata langsung diturunkan kan teman-teman ya. Langsung diturunkan. Terjadi pada nyangkut di sini kan. Banyak yang nyangkut 9.000 ya. Sampai sekarang masih ada yang nyangkutnya 9.000 ya. Saya pikir saya pasti kejemput teman-teman. Karena dia saham ketokohan juga gitu ya. Nanti teman-teman setelah dia kejemput target utamanya. Jangan ngambil lagi di atas ya. Tunggu koreksiannya. Diberi tahap ke 3 ya. Ini kan tahap maaf ya, tahap ketiga ya. Pertama kan di sini ketika IPO, ini tahap keduanya. Ini tahap kedua lagi diusahakan untuk naik ke harga tertingginya. Nanti kalau mau ngambil tahap ketiga lagi ya. Tahap ketiga lagi setelah dia diturunkan sedowntrend-downtrendnya ya. Biasa kalau menurunkan pasti MA20, MA10 berarti di atas candle ya. Biasanya seperti begini, turunkan di atas candle kan. Mau naikkan lagi di bawah candle kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini lagi bagus teman-teman Ratu ya. Potensi kenaikan pun ada, target utamanya ada. Teman-teman kalau sudah nggak kuat di sini teman-teman ya. Kalau dia sudah tidak kuat di sini berarti dia mau majukan penurunan lagi ya. Oke, target utama di angka 9.300. Oke teman-teman, untuk Ratu seperti itu ya.
Jadi sudah akumulasinya keren banget nih si Bandar Porennya ya, sama si Bandar Lokal pun sama akumulasi. Target utama di sini ada di angka 9.300-an. Nah, sebentar teman-teman ya, ceritanya kalau teman-teman mau ngambil saham IPO yang ada ketokohan udah ngambil di tahap kedua aja ya, ambil di tahap kedua aja. Jangan memaksakan diri untuk ngambil di tahap pertama. Kalau tidak kesempatan tahap orang sudah naik, udah ngambil di tahap ketiga aja. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk Ratu ya. Lagi bagus teman-teman ya. Lanjut ada halo, halo. Kita cek halo di sini. Dari Adit Sug ya. Review saham halo, saya average di 82 kira-kira bisa ke berapa ya? Terus dari Ahmad Pariaza, oh halonya halo ini doang menyapa ya. Oh berarti kalau yang untuk indikator nanti kita jelaskan ya di depannya. Kita cek ya untuk halo. Nah ini indikator ya, halo ya. Harus di depan teman kalau indikator ya biar pas pembukaan teman-teman. Halo, ambil di angka 82 ya. Udah kejemput 82 belum teman-teman ya? Oh 80 ya. Oke, target saya sudah kecapai dengan baik di sini, teman-teman tercapai ya. Satu itu tercapai ya, tercapai di sini. Terus ini tanda kenaikan saya pindahkan ke depan, teman-teman ya. Ini potensi untuk kenaikan apakah ke 82 ada teman-teman ya. Kita cek di sini teman. Halo. Halo, halo, halo. Ini tahap kedua teman-teman, kenaikan tahap kedua ya, setelah dia koreksi ya. Posisi murah teman-teman ya. Murah itu potensinya itu sudah di-up dari angka 5. Ingat ya, ini MPT 50-an ya. Suatu saat akan ke 50 kembali ya. 51 milik Bandar. Nah, perhatikan teman-teman, apakah ke 82 bisa kejemput? Ini tanda kenaikan 84 teman-teman ya. MA10 juga sudah mulai berada di bawah karena cuma lagi agak turunin dikit ya. Belum bisa memotong MA20-nya. Dan tanda penurunan akan di angka 74. Perhatikan teman-teman, Bandar Lokal sedang ngejualan dulu ya. Hampir setengahnya sudah dijual. Sama si bandar lokalnya, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau 82 bagaimana, saya punya target di 84 ya teman-teman ya. Ini sini gua tidak tercapai juga di 90-nya. Berarti ini sudah tertinggi tidak capai ya. Dia sudah bikin harga tertinggi tidak tercapai. Nanti kalau ini tidak tercapai juga teman-teman ya, untuk kenaikan sekarang nih ya. Karena Mas Bung sudah mulai berkandal ya. Dia tidak capai ke angka 84, cenderung di satu aja 86 atau 85 bisa uptrend teman-teman. Tapi kalau dia cenderung tidak kuat teman-teman, nanjak di angka 84 ya, atau 82 hanya turun 82, hati-hati ya. Dia bisa turun ke bawah hasil ini. Jadi kalau ke 82 untuk kejemput aja mungkin bisa teman-teman 82 ya. Tapi untuk up harus bisa melewati 85 dulu dengan candle merah ataupun hijau teman-teman, biar tanda kenaikan sebelum sini nih, bukan tanda kenaikan, harga tertinggi sebelum dicapai dulu ya di sini nih. Apabila pengen ke atas ya tentunya harus sampai harga ini ya. Apabila tidak kuat ya cenderung akan ke bawah, dibawa ke bawah, dibawa ke bawah kembali. Kabar baiknya apa? Smart money apa? Si Poren sudah mulai masuk teman-teman. Poren sudah mulai masuk nih. Kita cek Poren siapa, CC dong. Oh ya CC teman-teman masuk nih. Kita groskan, CC ngambil bulat. Kita cek tunggu 17-nya. CC yang sisa barang 20.000 lot, jual 2.000. Nah, ada itu teman-teman. Ada kesempatan CC sudah ngambil bulat ya. Artinya CC itu biasanya ngambilin ngumpulin barang, maaf harga dan jualan. Mungkin 82 masih bisa kejemput teman-teman ya. Oke, teman-teman, posisi sebenarnya lagi uptrend ya. Posisi MA 200 di bawah ya. Oke, masih posisi uptrend nih. Lagi ya lagi gonjang-ganjing aja di sini teman-teman ya. Oke, tinggal satu lagi teng aja teman-teman ya. MA 10 di bawah kanan menuju ke MA 10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Saya pikir sih bisa teman-teman, target ke angka 101 lah teman-teman. Apalagi sekarang itu kan sudah bisa melewati harga kenaikan yang sebelumnya di sini di 76 ya. Lagi koreksi dulu karena si barang lokal lagi jualan teman. Kenapa jualan, banyak yang minat teman, pasti itu teman-teman ya. Tapi si CC sudah mulai bagus teman-teman. Biasanya seperti biasa CC itu ambil barang dan jualannya juga si CP sudah mulai masuk teman-teman ya. Walaupun di sini terdeteksi sebagai bandarnya jualan, tapi CP sudah mulai masuk ya. Bagus teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk halo seperti itu ya, masih 82 masih bisa teman-teman ya. Masih bisa, asal jangan sampai jebol area 75 aja teman-teman ya. Bisa dia step yang di sini sudah mulai dilewati, hati-hati teman-teman. Tapi kalau sudah dia break teman-teman, artinya sudah bikin step kedua. Ketiga 1 2 3 teman-teman di sini ya. Oke, teman-teman, untuk halo bagus ya. Bagusnya apa? Ada si Poren teman masuk CC ya. Biasanya CC itu nggak suka ngambil barang duluan, maka harga dan jualan.
Nah, CEO cuma kecil-kecil, CEO ngambilnya nggak terlalu besar. Ini mungkin detail juga teman-teman. Lanjut ada AMRT teman-teman. Sumber Arapalia AMRT. Kita cek AMRT di sini siapa yang menanyakan? Apa babak kedua? Jadi Bro Hendro Ramdan ya, U4Y ya. AMRT nyangkut di 2290, 2290, AMRT 2290. 2290. 2290 di sini ya. Nah, 2003 di sini berarti ya. 229 tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Nah, ini sudah mulai turun lagi nih teman-teman ya. Ini tanda penurunan sudah dilewati dengan baik. Ini tanda penurunan teman-teman ya. Kita cek dulu tanda penurunannya. Oke, teman-teman ya. Kita cek tanda kenaikan di mana? 1 2 3 di sini. Ini tanda kenaikannya ya. Di level 2390. Saya pikir sih bisa teman-teman, 29 bisa kejemput lah teman-teman ya. Nah, posisi lagi downtrend kan, MA 200 lagi posisi di atas. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Paling tinggi ke MA 200-nya. Nah, apabila dia teman-teman, apabila dia tidak bisa melewati 2400-nya, berarti peak dia mau melanjutkan penurunannya, teman-teman ya. Dia harus minimal break di angka 24 10 24 20 berarti sih teman-teman. Minimal di situ harus breaknya. Perhatikan MA 10-nya, teman-teman masih berada di atas, artinya masih downtrend. Mungkin kemarin MA 10 di bawah karena menuju ke atasnya terjadi gap, maka terjadi penurunan kembali. Makanya nanti kalau ada gap, teman-teman lebih baik teman-teman urungkan niat aja dulu gitu ya. Tapi tenang aja, perhatikan teman-teman, bandar Poren sudah mulai masuk bagus. Ya, bandar Poren sudah mulai masuk bagus. Bandar lokal bagaimana? Apalagi bandar lokal sudah ngambil sejak tanggal 6 Mei. Dia nyicil, teman-teman ya, nyicil. Ada pembuangan ya, kemarin itu pas teman-teman beli nih di sini ya. Tanggal 15 nih di angka 2290 sama di angka 21080 ya, teman-teman dia sudah ngebuang, teman-teman ya. Nah, pas terakhirnya ternyata si Bandar Poren sama si Bandar Lokal ngambil kembali. Nah, itu kabar baiknya. Makanya dia kalau dia naik, teman-teman ya ke angka 23 sini nih, break ya. Break 2450 aja, teman-teman ya. Cenderung dia akan uptrend kemana karena sudah melewati harga tertinggi yang baru. Walaupun dia uptrend, maksudnya begini teman-teman ya. Kalau uptrend artinya tanda kenaikan sebelumnya dilewati, terus dia ada koreksi, itu bagus teman, karena artinya yang di sini sudah dilewati, artinya targetnya bukan di sini lagi, targetnya lebih tinggi lagi teman-teman ya. Namanya tanda kenaikan lebih tinggi lagi, berarti akan menuju ke arah yang lebih tinggi begitu teman-teman ya. Wah, katanya sudah dilewati kok turun, ya nama juga koreksi teman-teman ya, wajar lah. Ini pada sini teman-teman ya. Kan ini harga tertinggi sebelumnya, tiba-tiba diberikan, diberikan sudah, nah terjadi kenaikan, diberi lagi kan di sini kan, cuman di sini kan nggak kuat teman-teman, dia belum menyentuh MA 200 sudah diturunkan kembali. Tapi kalau setelah step 1, step 2 nih, step 3-nya gagal ya, ini step 3 nih, mau diulang lagi step 3 nih ya. Kalau dia tidak bisa melewati ini, berarti akan terjadi penurunan kembali kan. Kalau mulai break lagi, nah targetnya jangan tinggi-tinggi, di sini sudah cukup karena sementara ini dia tidak bisa melewati yang ini kan, kecuali kalau break di angka di targetnya ke sini ke angka 26700. Apalagi break dikit aja melewati MA 200-nya. Peak dia mau melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi dia. Ini harga wajarnya 2800 teman-teman ya. Ya, 2000 lebih masih potensi ini. Di sini kan baru ke angka 2500. AMRT, AMRT. Nah, teman-teman ya. Kan dia standarnya itu di harga tengah, teman-teman ya. Lagi diturunkan, lagi posisi step 1, step 2 kan. Ini kan terjadi gunung kecil ya, bukit di sini teman-teman ya. Ini sudah mulai mau di uptrend kan. Ya, yang penting dia harus bisa lewati MA 200 ya, teman-teman ya. Standarnya nanti di harga tengah aja ya, 2900 ya. Mudah-mudahan sampai situ. Karena sini pernah menuju, sorry. Dia cenderung pernah sekali kan lewat daripada harga tengahnya, tapi standarnya di harga tengah. Udah sih harga tengah aja, teman-teman. Kemarin sudah di harga murah, teman juga beli di harga murah ya. 29 berapa? 2290 itu harga murah. Kenapa? Karena harga wajarnya di angka 2800 dan posisi teman-teman itu di bawah harga tengah ya. Tinggal ini menuju MA 200-nya aja, teman. Karena MA 200-nya cenderung perhatikan tuh. Ya, semenjak dia downtrend tidak mau ditembus, teman-teman ya. Oke, jadi sengaja diturunin dulu. Nanti cenderung nanti targetnya sini aja dulu ya, di angka 2500 aja dulu ya.
Jadi kalau break teman-teman baru teman-teman bisa menargetkan ke EMA 200. Kalau sudah di EMA 200 sudah mulai menjejaki harga tertinggi yang di sini teman-teman, yang paling sebelumnya. Artinya akan uptrend kembali gitu teman-teman. Tapi pungutannya bagus ini benar lokasi sama foreign teman-teman ya. Benar lokasi sama foreign bagus pungutannya. Ya smart money pun tinggi banget teman-teman di sini ya teman-teman 2290 itu ya masih potensi murah juga teman, masih bisa potensi ke atas teman-teman ya. Nah, dengan AMRT untuk malam ini saya cukupkan sekian teman-teman. Nanti kita jumpa lagi di besok pagi hari ya. Karena si AMRT ini benar-benar porennya bagus teman-teman nih. Penguatan porennya bagus, smart money sudah mulai muncul, sudah tinggi teman-teman nih. Bisa di break di dem. Nah, bikin target di sini ya. Ya, target kenaikan di sini ya. Target kecil aja, teman, target kecil aja ya. 0725. Oke, teman-teman. Beres ya. Untuk malam ini kita bereskan sampai di sini. Saya tutup. Selamat malam, selamat hari libur. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.